Ngapa tidak berpengaruh sama sekali ketika datang? Ye Lang mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya. Dia terbatuk ring, melihat sekeliling dan berkata, ini mungkin karena ketabahan hati Tao. Dia juga tidak dapat menemukan alasannya. Aku tidak bisa memberitahu Ye Lan dan Xiao Wu bahwa aku tahu Yue Tianyin sedang berlatih. Dia tahu bahwa Yue Tianyin telah memahami Jalan Agung Roda Keberuntungan, jadi dia mengeluarkan sejumlah besar poin penjahat Tianming Xuan Huang untuk memahami asal-usul Jalan Agung Roda Keberuntungan, dan kemudian pergi ke mimpi Roda Keberuntungan untuk mempermalukan gadis takdir Yue Tianyin. Siang dan malam. Jurus mematikan dan keterampilan rahasia orang lain adalah hasil dari studi dan latihan yang tekun dan biasa selama bertahun-tahun. Tetapi trik rahasianya adalah tindakan tidak disengaja ketika dia menggertak gadis keberuntungan. Bahkan jika dia adalah penjahat besar, alasan ini tidak terdengar bagus jika diceritakan kepada orang lain. Adapun membunuh Dream Supreme dengan paksa, itu bahkan lebih mudah. Hal yang paling sulit dan rumit tentang Dream Supreme ini adalah metode tertinggi untuk memasuki mimpi dan mengendalikan mimpi. Begitu kendalinya atas mimpi dipatahkan, kekuatan aktualnya sedikit lebih lemah daripada Rong Dao Supreme. Di depan Ye Lang, yang memiliki wasiat dari leluhur pedang 6 ulir, dia sama sekali bukan tandingan. Tuan Ye, Anda memang seorang pria surgawi. Aku mengagumimu. Pemimpin Klan Bulan datang ke sisi Ye Lang dan membungkuk dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Lang secara instan. Bersikap sopan kepadanya adalah karena dia waspada terhadap Dark Supreme dan Ice Supreme di belakang Ye Lang. Siapa yang bisa membayangkan betapa singkatnya waktu itu? Bagaimana mungkin kekuatan Ye Lang bisa meroket ke tingkatnya saat ini? Dia bahkan bisa membunuh Yang Maha Esa. Apalagi dia Dewa Domain teratas. Dari melihat ke bawah hingga melihat ke atas, perubahan status ini membuat pemimpin Klan Bulan merasa sangat tidak nyaman. Ye Lang, sebagai ibumu, aku sangat setuju dengan pernikahanmu dengan Tianyin. Ketika leluhur kembali, aku pasti akan berbicara baik tentangmu di depannya. Ibu Yue Tianyin yang cantik yang diselamatkan juga mengungkapkan kasih sayangnya di depan Ye Lang. Menekan ketidakpuasan di hatimu. Situasinya lebih kuat dari orang-orang. Untuk beberapa dendam, dia hanya bisa memilih untuk mengaku kalah. Jika tidak, nasib Klan Bulan mungkin akan lebih menyedihkan daripada Klan Batu. Ketika Si Hao kehilangan tubuh suci tertingginya, Klan Si akan menuntut penjelasan atas namanya. Bagaimana bisa klan tersebut hancur dan orang-orang terbunuh? Bibiku memang berpikiran terbuka, jika Tianyin tidak mewarisi pikiran terbukanya. Mungkin dia dan aku tidak akan memiliki perasaan ini satu sama lain. Di sebelah pemimpin Klan Bulan, Ye Lang mengangkat tangannya dan menepuk bahunya dengan lembut, memandangi dadanya yang bidang dengan kurang ajar. Dia berkata dengan ekspresi terima kasih sambil mengaguminya, aku merasa lega dengan perkataanmu, Bibi. Pemimpin Klan Bulan memandang Rong Dao Supreme yang sedang bertarung. Lalu melirik ke arah Ye Lang, dan berkata dengan senyum meminta maaf, Ye Lang, leluhur tua ini adalah pendiri garis keturunan kami. Bisakah kamu membantu dan memberinya bantuan? Meskipun jalan pedang yang agung terutama tentang membunuh dan kekuatan tempurnya luar biasa. Namun setelah semua, Rong Dao tetaplah Rong Dao, dan dia sedikit lebih lemah dari Giant Spirit Supreme yang menciptakan hukum tertinggi miliknya sendiri. Kita selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam situasi di mana kita merugikan musuh sebesar 800 tetapi kehilangan 1000 uang kita sendiri. Apa yang kamu katakan, Bibi? Ye Lang tidak senang, aku sudah membantu. Dia menepuk kepala-kepala gendut. Jika bukan karena Fat Head yang berperan sebagai pihak yang terus mencari asal-usul pedang itu, bagaimana mungkin Rong Dao Supreme dari Klan Bulan memiliki kekuatan tempur seperti sekarang? Masih bersaing satu sama lain. Dalam 3 langkah, dia pasti akan ditindas secara paksa oleh roh raksasa agung. Ye Lang Wei harus segera kembali ke Istana Kekaisaran Xuan Yu. Istana Kekaisaran tidak tahu apa yang terjadi di area terlarang. Sebagai satu-satunya pihak radikal yang terlibat, jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, akan lebih baik untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada para dewa untuk melacak dalang yang membunuhmu. Ye Lan berada di Klan Bulan, merasa sangat bersalah atas kelemahannya sendiri. Aku tidak bisa membantu sama sekali dan hanya bisa menjadi beban dan dilindungi oleh orang lain. Bahkan murid-muridnya berkali-kali lebih kuat darinya. Jika dia bisa kembali ke Istana Kekaisaran segera, dia akan dapat menyembuhkan luka-lukanya lebih cepat dan mencapai puncak lagi. Ye Lang mengangguk dalam diam, menyaksikan pertempuran antara 2 makhluk tertinggi. Raksasa tertinggi adalah yang paling kuat di antara 3 makhluk tertinggi radikal. Saat membunuh Yang Maha Kuasa dalam daging, dia memanfaatkan serangan kejutan. Saat membunuh Dream Supreme, dia memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat. Tetapi jika kita ingin melawan raksasa itu sekarang, pihak lain sudah sangat siap dan itu akan jauh lebih merepotkan. Untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu, kita hanya dapat mengadopsi strategi pacuan kuda Tianji. Pertama, konsumsi raksasa agung. 1/4 jam kemudian, Moon Clan Supreme mengadopsi gaya bertarung yang putus asa. Panggil Supreme Lu dari wujud aslinya dan bertarung dengan Supreme Giant. Bunuh 1000 musuh dan kehilangan 3000 pasukanmu sendiri. Apakah kamu gila? Raksasa tertinggi sedang mengaum. Tetua Klan Bulan memuntahkan darah dari sudut mulutnya dan jalan menuju Supreme hancur inci demi inci. Aku benar-benar gila. Siapa yang bisa segila dia? Setelah bertahan di Klan Bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menembus ke tingkat Supreme. Sebelum dia bisa menjadi terkenal di dunia luar, pendekar pedang itu meninggal dunia. Dao Agung Pedang runtuh. Ambisi-ambisinya sia-sia.
Master Pedang sudah mati. Dia memiliki kekuatan tempurnya saat ini berkat origin Dao Beast di samping Yelang. Dao Beast asli berada di samping Yelang dan dia tidak memiliki kemampuan untuk merebutnya. Setelah kejadian ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan bertarung seperti yang dia miliki hari ini. Jika kita bisa mengalahkan Giant Supreme, dia juga layak untuk dikenang dalam sejarah klan bulan. Ini adalah tabrakan jalan agung yang terus-menerus terkikis. Bahkan raksasa yang kuat pun menghindarinya. Dia tidak berani melakukan yang terbaik karena takut Yelang di sampingnya akan melakukan serangan diam-diam. Namun, pemimpin tertinggi klan bulan sangat putus asa sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi. Jalan tertinggi runtuh ratusan mil jauhnya, tubuh Tao berguncang dan inti dari hukum tertinggi rusak parah. Pedang pembelah langit. Raungan itu membuat kulit kepala raksasa agung meremang dan pikirannya terguncang. Ketika perhatiannya beralih ke Yelang, jalan agung telah dihantam dan diruntuhkan oleh klan bulan agung sejauh ribuan mil. Alhasil, ketika pisau Yelang menyerang, dia mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Bahkan bersin pun bisa menghancurkan cahaya pedang. Aku sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhku. Bahkan tidak 1/10.000 pun dari itu. Sialan, Supreme raksasa sangat marah dan bergegas menuju Supreme klan bulan memulai pertarungan berdarah. Pada saat ini, tanpa disadari, seekor anak kilin merah menyala muncul di jalur tertinggi miliknya. Cahaya putih itu cemerlang, memancar sejauh miliaran mil. Jangan Nodon. Raksasa tertinggi merasa ngeri. Inilah inti dari jalan pedang agung yang memanifestasikan dirinya. Bagaimana mungkin jalan tertingginya mampu membawa jalan pedang yang begitu kuat? Snap. Jalan tertinggi membentang sejauh 8.000 mil. Diterangi oleh cahaya cemerlang anak kirin dan kerjasama tetua klan bulan. Keruntuhan total. Bab 1740 kembalinya penguasa bulan 2 dalam 1. Jalan tertinggi yang membentang sepanjang 8.000 mil runtuh. Itu tidak mampu menopang tubuh raksasa dari Supreme sehingga menyebabkan ia jatuh dari langit. Binatang jahat, aku akan membunuhmu. Darah terus menyembur keluar dari mulut raksasa tertinggi. Geram. Jalan tertinggi runtuh dan dia sangat menderita. Dengan kekuatan tempurnya yang merosot tajam, aku tahu ini adalah hukuman mati. Ketika dia melihat bayi kilin, dia bertekad untuk menghancurkan dirinya sendiri bersama dengan bayi itu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari keemasan yang bergegas menuju anak kilin. Ledakan energi yang dahsyat. Ingin mati bersamanya. Ayah. Fatih itu besar. Mata bulat menatap Yelang penuh ketakutan. Memang benar itu adalah makhluk buas asli Tao dan mampu menghancurkan roh raksasa tertinggi. Tapi bagaimanapun juga, anak kirin tetaplah seekor anak kecil, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar melindungi dirinya sendiri. Tidak mampu menahan kekuatan penghancuran diri dari raksasa tertinggi. Ingin mati, bagaimana bisa semudah ini? Yelang dan Rong Dao Supreme dari klan bulan menyerang bersama. Jalan pedang agung bersinar terus-menerus. Dengan bunga lotus suci bermekaran di tanah dan umbai-umbai yang mempesona seperti rantai berkerumun rapat menyelimuti dewa raksasa tertinggi. Niat pedang melonjak seperti air bah tak terbendung. Raksasa tertinggi berjuang keras dan semua darah di tubuhnya terbakar. Tapi jalan menuju Supreme telah runtuh dan hanya 1/10 dari kekuatan roh raksasa Supreme yang tersisa. Bagaimana kita bisa melawan penindasan gabungan dari Yelang dan Supreme klan bulan? Rantai padat mengelilinginya seperti sangkar. Memenjarakan raksasa agung. Jalan pedang yang hebat bergetar dan berdengung sehingga mustahil bagi roh raksasa agung untuk memobilisasi hukum tertinggi seolah-olah anggota tubuhnya dipotong. Raksasa agung itu terbatuk seteguk darah tertinggi. Dengan senyum getir di wajahnya, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menyebabkan kerugian apapun. Dia mengeluarkan jimat dari alamnya sendiri dan menghancurkannya di tempat. Sebuah ledakan yang menarik jalan agung menyebabkan kurungan yang diciptakan oleh jalan pedang meledak lagi dan lagi, meningkat ukurannya lebih dari 10 juta kali lipat. Ini menghancurkan desa inti suku Deyu dan menyebabkan area luas rumah-rumah kuno runtuh. Ketika akibat ledakan di dalam sangkar mereda di manakah sosok raksasa tertinggi itu? Jiwanya sudah terkoyak dan tubuhnya sudah menghilang. Bagaimanapun, dia adalah makhluk yang setara dengan Yang Maha Kuasa. Dia telah meninggalkan trik yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Sayang sekali keberadaan tingkat tertinggi adalah harta langka bagi seluruh dunia Xuan Huang. Mereka adalah pejuang kelas atas melawan area terlarang, tetapi mereka mati di sini, 3 dari mereka sekaligus. Sayang sekali. Yelan merasa tidak berdaya. Jika bukan karena fakta bahwa para raksasa tertinggi ini dan rekan-rekan mereka melakukan tabu serius dan terlibat dengan makhluk-makhluk di area terlarang. Dia pasti akan memohon pada Yelang untuk membiarkan namun, ketiga orang ini, atau seluruh kelompok radikal, sudah gila. Bahkan makhluk-makhluk di area terlarang berani bekerja sama. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Energi spiritual langit dan bumi yang begitu kaya. 3 makhluk yang melampaui sungai panjang takdir mati satu demi satu. Ketika seekor paus mati, semua hal menjadi hidup. Setelah kematian 3 makhluk tertinggi termasuk Supreme Roh Raksasa, konsentrasi energi spiritual di desa inti klan bulan meningkat lebih dari 10.000 kali. Tentu saja, peningkatan mengerikan ini terbatas waktu. Untuk jangka waktu yang singkat, energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya ini dapat dipertahankan.
Setelah sekian lama, itu akan mereda dan menjadi stabil. Namun, bahkan setelah stabil, energi spiritualnya jauh lebih melimpah dari sebelumnya. Ini adalah bencana bagi klan bulan. Karena keberadaan Yelang, ini menjadi sebuah kesempatan. Tuan Ye, klan Yue saya berutang budi besar kali ini kepada Anda. Ketika Yue Zun kembali, saya pasti akan melapor kepada Yue Zun dan membiarkan Tianyin dan Anda menikah. Master tertinggi klan bulan Rong Dao adalah pria parubaya yang bermartabat. Ketika dia datang di depan Yelang He, dia tidak berani bersikap arogan sedikit pun. Sambil membungkuk, saya sangat rendah hati dan berterima kasih. Ayah merias Tianyin, saya setuju dengan pernikahan ini. Pemimpin klan bulan berkata dengan gembira. Mata ibu Yue Tianyin yang cantik dipenuhi dengan riak saat dia melihat Yelang. Sikapnya berubah 180 derajat. Sekarang setelah kita menyelesaikan urusan kita di sini, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya harus merepotkan Anda untuk meluangkan waktu untuk masalah Tianyin. Selamat tinggal. Setelah berurusan dengan 3 makhluk tertinggi, Yelang tidak membuang waktu. Di istana Kaisar Xuan Yu, ada sekelompok makhluk tertinggi yang seperti Juling Supreme. Iri hati padanya. Medan pertempuran utamanya masih di istana kekaisaran. Di area terlarang. Klan tanpa Yue Tianyin tidak sepadan dengan penundaannya. Tidak lama setelah Yelang dan 2 lainnya pergi, cahaya bulan terang jatuh di langit di atas desa inti klan bulan. Seorang wanita yang diselimuti cahaya bulan dengan wajah dingin. Melihat rumah tua klan bulan yang berantakan dan berkata dengan marah, roh raksasa Supreme Meng Yu, kau sangat berani hingga berani menyerbu klan bulanku. Cahaya bulan yang mengerikan seperti ular perak menari di atas api menembus setiap sudut. Mereka mencari kemana-mana di wilayah klan bulan untuk mencari petunjuk tentang kejahatan terhadap Yang Maha Kuasa. Ini adalah penguasa bulan dari klan bulan yang telah berjalan lebih dari 10.000 mil di jalan menuju supremasi. Bahkan jika kita melihat 2 universitas teratas, dia cukup kuat untuk berada di peringkat 10 besar. Dia adalah orang terkuat teratas di era yang sama dengan gagak emas agung dari Istana Abadi Huangzu. Mereka adalah 3 raksasa tertinggi. Keberadaan yang tidak dapat dikalahkan bahkan jika mereka bergabung. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah dia pergi dari klan bulan untuk sementara waktu, makhluk tertinggi dari istana kekaisaran benar-benar akan menyerang. Penguasa bulan. Krisis telah diselesaikan. 3 roh raksasa tertinggi semuanya telah terbunuh. Supreme Master klan bulan, Rong Dao, muncul di depan Yue Zun. Dia sangat rendah hati seperti seorang junior. Raksasa itu sudah mati. Apakah kamu yang membunuhnya? Yue Zun melirik Rong Dao Supreme dari klan bulan dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan tidak percaya, Dao Su Jimmy, Anda adalah Rong Dao Supreme? Tetapi Anda tidak layak menyandang gelar itu. Anda hanya sedikit lebih kuat dari dewa domain teratas. Bagaimana Anda membunuh roh raksasa itu? Bagaimana Anda membunuh 3 Supreme? Sejujurnya padamu, Yue Zun, aku sebagai guru tertinggi Rong Dao. Secara alami tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 3 guru agung berturut-turut, tetapi sebelum Yelang dari istana kekaisaran, Xuan Yu datang mengunjungi klan Yue saya dan secara kebetulan. Ketiga roh raksasa itu menyerbu, jadi Tuan Ye membunuh mereka satu demi satu. Rong Dao agung dari klan bulan marah. Tapi dia tidak berani melampiaskan amarah di depan Yue Zun. Wanita tua itu tidak punya keberanian. Aku juga tidak memiliki, aku hanya bisa melaporkan dengan jujur. Kekuatan tempur dahsyat Tuan Muda Yelah yang menyelamatkan klan bulan kita dari bencana ini dan juga kemurahan hati Tuan Muda Yelah yang memungkinkan klan bulan kita memperoleh kekayaan yang luar biasa ini. 3 makhluk tertinggi jatuh di wilayah klan bulan. Bertahun-tahun kemudian, ada kemungkinan bahwa klan bulan akan melahirkan makhluk tertinggi lainnya. Para jenius di setiap tahap akan menerima manfaat yang luar biasa. Maksudmu Yelang membunuh Yang Maha Kuasa? Dia hanya berada di tingkat kaisar, bagaimana dia bisa mengalahkan Yang Maha Kuasa? Apa kau pikir aku tidak bisa berpikir? Yue Zun mengerutkan. Pada saat ini pemimpin dan nyonya klan bulan muncul bersama dan berkata serempak kakek memang Yelang yang membunuh raksasa roh itu. Meskipun Yelang berada di alam Emperor pas kekuatan tempurnya jauh dari sebanding dengan Supreme Rong Dao, dia mampu memobilisasi kehendak leluhur pedang yang mampu memobilisasi Dao pedang. Di sampingnya ada binatang Dao asal legendaris dengan bantuan kekuatan binatang Dao asal, dia dapat mengalahkan Yang Maha Kuasa. Yue Zun mengerutkan kening dan berpikir keras. Memikirkan tentang kemungkinannya. Dia tidak bersedia untuk percaya bahwa ada seseorang yang bisa mengalahkan makhluk tertinggi di wilayah Imperial Path. Ini hanyalah sebuah fantasi. Namun dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah membedakan kebenaran dari kepalsuan dalam apa yang dikatakan orang di depannya. Mungkinkah itu benar-benar Taobis asli dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Dia belum pernah melihat Taobis asli, jadi dia hanya bisa menghubungkan kekuatan Supreme Niva dengan Taobis legendaris ini. Melihat amarah Yue Zun mereda, pemimpin klan bulan berkata dengan lembut. Kakek buyutku Tianyin dan Yelang sudah diam-diam memutuskan untuk menghabiskan hidup mereka bersama dan Yelang adalah iblis teratas di istana kekaisaran Xuan Yu. Aku ingin tahu apakah Tianyin bisa menikah dengannya. Yue Zun menyapu pandangan dinginnya ke arah para pemimpin klan bulan, membuat mereka sangat ketakutan hingga terhuyung mundur beberapa langkah. Dia tidak memberikan tekanan lebih lanjut padanya, dan berkata dengan dingin. Pernikahan Tianyin ada di bawah kendaliku. Putra sah gagak emas tertinggi memiliki naksir rahasia pada Tianyin. Gadis klan bulanku memiliki tubuh yin yang ekstrim, dan putra sah gagak emas tertinggi memiliki tubuh yang sangat yang.
Mereka saling melengkapi dan merupakan pasangan yang sempurna. Kali ini dia pergi untuk menjelajahi area terlarang dengan gagak emas tertinggi. Di area terlarang itu, Anda akan mendapatkan manfaat besar. Ini bahkan lebih benar untuk gagak emas tertinggi. Terlebih lagi, manfaat itu juga memiliki efek mengerikan pada putra sah gagak emas tertinggi. Saya khawatir bahwa segera setelah kembalinya gagak emas agung, kekuatan Kaisar Gagak Emas akan meningkat secara dramatis dan terobosan ke alam Dewa Domain sudah di depan mata. Dan mengandalkan bakat luar biasa klan Jinwu dan kejahatan Kaisar Jinwu. Begitu dia menembus alam dewa, dia bisa dibandingkan dengan Yang Maha Kuasa. Inilah kekuatan tempur sejati dari kultivasi. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Yelang yang menggunakan metode tidak lazim dengan menggunakan binatang Tao untuk mengalahkan Supreme. Dia dan Supreme Golden Crow sudah menyetujui pernikahan antara Yue Tianyin dan Supreme Golden Crow. Tidak dapat diubah. Rong Dao Supreme dari klan Bulan memikirkan kebaikan Yelang sebelumnya, mengertakkan gigi. Dan berkata, Moon Lord, Tianyin dan Yelang sudah melakukan sesuatu yang tak bisa diubah. Apakah tidak pantas membiarkan Tianyin menikahi Kaisar Gagak Emas saat ini? Begitu Kaisar Gagak Emas mengetahuinya, aku khawatir akan ada ketidakharmonisan antara kamu, Yue Zun, dan Golden Crow Supreme. Yue Zun mengangkat alisnya, menatap Rong Dao Supreme, dan berteriak dengan marah, apa yang kau katakan? Bang, bang, bang. Cahaya bulan yang mengerikan meledak satu demi satu. Tubuh guru tertinggi Rong Dao meledak inci demi inci. Kabut darah berhamburan. Aura Rong Dao Supreme menjadi semakin lemah. Luka yang ditinggalkan oleh raksasa petarung tertinggi menjadi lebih serius. Yue Zun, aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu ini sebelumnya, tapi aku khawatir akan ada hal yang tidak menyenangkan antara kamu dan Kaisar Gagak Emas. Jadi aku berbicara untuk mengingatkanmu. Rong Dao Supreme dipenuhi dengan kecemburuan. Aku telah diganggu oleh wanita tua dari klan bulan ini selama bertahun-tahun. Itu adalah ide wanita tua itu untuk memintanya bersabar. Inilah alasan mengapa dia menderita ketidakadilan atas kematian leluhur pedang tanpa pernah menunjukkan kekuatan tertinggi di depan dunia. Jangan pernah menyebut masalah ini lagi. Yue Zun memberikan perintah kematian. Siapapun yang berani menyebarkan urusan pribadi antara Yue Tianyin dan Yelang akan dibunuh. Bahkan ayah dan ibu kandung Deyu Tianyin tidak terkecuali. Dalam klan bulan, perkataannya adalah hukum. Dapat menentukan hidup dan mati anggota suku. Pada saat yang sama, dia tidak mengizinkan orang lain untuk tidak mematuhi keputusannya. Beberapa penghalang dapat diperbaiki hanya dengan mengangkat tangannya. Demikian pula, dia dapat menghapus beberapa ingatan. Terlebih lagi, dia sudah menyegel asal mula tubuh Yin Ekstrim Yue Tianyin ketika Yue Tianyin masih sangat muda. Bahkan jika beberapa fakta yang tidak dapat diubah, mereka tidak dapat dicuri oleh orang lain. Yelang hanya mendapatkan tubuh Yue Tianyin. Namun, dia tidak bisa mendapatkan asal-usul tubuh Yin Ekstrim Yue Tianyin. Yelang. Sialan. Yue Zun, untuk pertama kalinya dia ingin membunuh Yelang dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Bahkan ketika Yue Wuhen terbunuh, dia tidak memberikan perhatian khusus kepada Yelang. Di matanya, Yue Tianyin adalah segalanya. Dia adalah penerus yang dia latih. Dia akan menjadi pemimpin klan bulan di masa depan. Dia adalah orang yang bertanggung jawab yang akan dia bawa ke menyentuh Yue Tianyin berarti menyentuh batasnya. Yang tidak bisa dimaafkan. Setelah beberapa waktu, Gagak Emas Agung akan turun ke klan bulan dan akan mengangkat Tianyin sebagai putri angkatnya dan mengajarinya tentang kultivasi di masa depan. Saat itu, Tianyin akan tinggal di Istana Abadi Huangzu untuk sementara waktu untuk membina hubungan dengan Gagak Emas Agung. Yue Zun memandang pemimpin dan nyonya klan bulan tanpa bertanya, seolah-olah memberitahu mereka tetapi sebenarnya memerintah mereka. Sebagai orang tua Tianyin, kamu harus mempertimbangkan masa depan Tianyin. Pemimpin klan bulan sangat cemas tetapi dia tidak berani menentang keinginan leluhurnya. Di sisi lain, Ibu Yue Tianyin yang cantik, yang selalu cemburu pada Yelang, berbicara pada waktu yang tepat, kakek. Yelang pada dasarnya bersifat mendominasi dan terbiasa bersikap arogan. Dia juga seorang penjahat top di Istana Kekaisaran Xuanyu dan sangat didukung oleh yang tertinggi konservatif. Jika dia tahu bahwa Anda akan menikahkan Tianyin dengan Kaisar Gagak Emas, dia pasti akan tidak senang dan akan ada konflik. Jika ini menyebabkan konflik antara Istana Kekaisaran Xuanyu dan klan Yue kita, apa yang harus kita lakukan? Kaum konservatif dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Setelah mendengar ini, Yue Zun mencibir mungkin sebelum Gagak Emas Agung masih harus waspada dan khawatir tentang beberapa dari mereka tetapi setelah ini. Supreme Golden Crow telah mengambil langkah maju lainnya di jalan untuk menjadi yang tertinggi belum lagi kaum konservatif di Istana Kekaisaran Xuanyu bahkan kepala istana pun tidak akan berani berkonflik dengan Supreme Golden Crow dan Istana Immortal Huangzu untuk Yelang. Anak laki-laki bernama Yelang itulah yang menyebabkan bencana besar kali ini. Jika dia mati di Istana Kekaisaran, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia berhasil melarikan diri hidup-hidup, dia pasti akan mati. Inilah yang dimaksud Yue Zun dan ini juga yang dipikirkan oleh Jinwu Supreme. Yue Zun yang telah memperoleh manfaat di area terlarang. Tidak bersedia untuk tinggal di sana lagi. Setelah memberi perintah dia menghilang mulai mundur. Dan kemudian pergi menuju alam tertinggi. Setelah beberapa hari, ada pemandangan damai di Istana Kaisar Xuanyu. Yelang dan 3 lainnya adalah yang pertama kembali ke Istana Kekaisaran. Arus bawah yang semula menjadi tenang. Di aula tertinggi yang radikal,
Meteor Supreme berteriak dengan marah, menghancurkan meja yang terbuat dari batu abadi di depannya. Sia-sia, mereka semua sia-sia. Membunuh Yelang benar-benar mengakibatkan kematian 3 makhluk tertinggi. Bagaimana bisa raksasa roh, sang pemimpi, dan tubuh gila itu memiliki keberanian untuk mati? Biarkan mereka membunuh Yelang bukan Yelan. Alam Yelan telah runtuh, tetapi ketika Yelang kembali, dia selamat dan sehat bugar dan prima. Melihat tampangnya yang sombong itu membuat orang merasa muak seolah-olah mereka telah makan kotoran lalat. Para pemimpin tertinggi radikal yang berkumpul merenung lama dan perlahan sebuah suara keluar. Apa yang terjadi di sini sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Pasti ada kisah tersembunyi di baliknya. Adapun Dao Zue, bahkan mereka yang berada di level itu sudah binasa. Mulai sekarang, membunuh Yelang tidak boleh disebutkan lagi. Mari kita berhenti di sini, saya belum pernah ke sini hari ini. Bab 1741 Kue Besar Xiao Xiu 2 dalam 1. Istana Kekaisaran Xuan Yu, Istana Surga 9 Lapis. Di Istana Agung Ais, hukum agung yang agung mengalir dan kekuatan wilayah Dharma tetap ada. Seluruh istana terbungkus dalam lapisan energi misterius. Tuan Ye sudah kembali selama beberapa hari, mengapa kamu tidak menemui tamu lagi? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam taruhan antara Tuan Ye dan Yang Mulia Sein? Haruskah kita mendapatkan tubuh suci dan buah dao kita dari Tuan Ye? Atau haruskah kita membelinya dari Istana Kekaisaran? Tak terhitung jumlahnya para jenius dari Istana Kekaisaran berdiri di luar Istana Es tertinggi, menantikannya dan berbisik satu sama lain. Sejak Yelang dan dua lainnya kembali, seolah-olah sudah disetujui, tidak ada kabar tentang area terlarang yang terdengar. Tidak mungkin untuk mengetahui hasil taruhannya. Mereka sangat ingin mendapatkan buah tao dan tubuh ilahi. Dia ingin mendapatkan jawaban secara tidak langsung dari orang-orang di sekitar Yelang. Tapi sekarang Istana Es tertinggi dipenuhi orang, tetapi tidak ada seorang pun di sana untuk menerima mereka. Konon katanya orang-orang kepercayaan Yelang telah membuat terobosan ke alam pencerahan. Bahkan tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menyajikan teh dan air. Hanya Yelang yang kembali dan dia menutup pintu dan menolak untuk menemui pengunjung manapun. Di Istana Es Agung, Su Xiao bersandar di pelukan Yelang, seindah bunga. Dan berbisik lembut, Tuan, ada banyak orang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda tidak akan menerima mereka? Atau, biarkan Junge dan yang lainnya kembali dari alam pencerahan. Di Istana Es Agung yang besar, hanya Su Xiao yang tersisa. Tetap di dalam ruangan. Dia hanya akan muncul saat Yelang kembali. Sambut Tuan muda Anda dengan sikap yang paling sempurna. Untuk menyembuhkan serangkaian trauma fisik dan mental yang dideritanya di luar. Tidak perlu. Yelang menguap karena merasa agak bosan. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan makhluk tertinggi. Di matanya, para jenius itu seperti semut. Hal-hal baik yang bisa Tian Jiao hasilkan tidak menarik bagi Yelang sekarang. Terlalu malas untuk peduli. Su Xiao diam-diam menempel di dada Yelang mempertahankan postur intim ini untuk waktu yang lama sebelum perlahan memecah keheningan Tuan. Selama kamu tidak berada di Istana Kekaisaran, kaum radikal berulang kali membuat masalah yang berdampak signifikan pada Dejun dan yang lainnya. Terima kasih atas perintah dari Supreme Liang. Mereka diizinkan pergi ke alam pencerahan bersama Sister Sue dan kelompoknya untuk menghindari konflik dengan kaum radikal. Setelah kamu mengembalikan waktu ini, para radikal itu pasti tidak akan berhenti dan pasti akan melangkah lebih jauh lagi. Tuan muda, sebelum kamu mengambil tindakan apapun, sebaiknya berkonsultasi dengan pemimpin tertinggi konservatif untuk mencegah para radikal menyerangmu saat kamu tidak siap. Yelang tersenyum. Kamu tidak bisa menyalahkan Su Xiao karena khawatir. Kamu hanya bisa menyalahkannya karena tidak memberitahunya apa yang terjadi di area terlarang. Sekarang setelah 3 raksasa tertinggi mati dan lenyap, apakah yang radikal tertinggi masih berani bersikap mendominasi seperti sebelumnya? Sama sekali tidak. Selama periode ini kaum radikal pasti akan bersikap rendah hati. Bahkan jika dia ingin membuat masalah, dia tidak bisa menemukan alasan. Adapun masalah ketiga raksasa itu, makhluk tertinggi radikal lainnya pasti akan saling lempar tanggung jawab. Para mesum tua itu bisa melakukan ini. Pasti sudah memikirkan jalan keluar. Aku tidak takut mereka membuat masalah, aku takut mereka tidak membuat masalah. Yelang membelai jari-jari giok putih ramping Su Xiao dan berkata dengan senyum di matanya. Namun, saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, saya hanya perlu menunggu hasilnya. Su Xiao tidak mengerti. Namun, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Dia selalu memiliki kepercayaan penuh pada. Merasakan aura familiar muncul di ruangan, Yelang menepuk-nepuk sosok Su Xiao yang bulat dan berlini menyuruh. Pergi mandi dulu. Su Xiao segera mengerti, memutar pinggangnya yang ramping, dan mundur dengan malu-malu. Sesaat setelah dia pergi, sosok impian muncul di ruangan itu. Tidak lain adalah Xiao Xiu, dewa domain teratas yang ditahan oleh Yelang. Ekspresi Xiao Xiu serius dan dia tidak melihat beraci Yelang. Dengan keterkejutan di matanya, dia berkata, setelah kamu pergi ke area terlarang. Dao Zu meninggal di area terlarang yang ditekan oleh Istana Kaisar Xuan Yu. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Yelang mengangguk, ini agak terkait. Napas Xiao Xiu berangsur-angsur menjadi cepat dan wajahnya menjadi sangat merah. Cukup menarik. Wajah cantik itu membuat Yelang menghela napas dengan emosi. Aku tidak tahu seberapa cantiknya Xiao Xiu pemimpin pavilion Xingyun nantinya di sana. Leluhur pedang telah gugur. Dan Dao Agung pedang pun padam di area terlarang itu. Apakah kamu melihat makhluk aneh seperti beberapa binatang suci yang lahir dan dibesarkan secara alami?
Atau beberapa monster abnormal yang berubah dari bunga tanaman dan pepohonan menjadi roh. Xiao Xiyu sangat ingin mengetahui hasilnya. Dia maju dan menghampiri sisi Yelang, menopang dirinya di tempat tidur dengan tangannya, menatap Yelang yang terbaring di sana dengan mata membara. Orang yang ingin kau temukan seharusnya Fatih. Benar. Yelang punya sebuah ide. Kepala gendut yang tersembunyi di kehampaan tak berujung menerobos ruang dan muncul di ruangan ini. Begitu melihat, Yelang He segera merentangkan anggota tubuhnya seperti bayi kecil. Menerjang ke arah Yelang dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Sambil mengendus aroma familiar dengan rakus, aku sangat terpesona olehnya. Ini adalah kilin api. Bukan, itu tidak benar. Ini adalah inkarnasi dari Great Dao of the Sword. Ini adalah binatang Dao asli. Ketika Xiao Xiyu melihat Fatih, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Mata indahnya yang cantik penuh dengan ketidakpercayaan. Dia baru saja mengetahui dari sebuah buku kuno bahwa ketika Dao Agung menghilang, hal-hal aneh mungkin muncul. Bahkan mungkin saja binatang Tao asli yang legendaris akan lahir. Tidak ada yang akan menyangka bahwa binatang asli dari Great Dao of Sword akan berada di sisi Yelang setelah kepunahannya. Dan mereka tampak begitu intim sehingga mereka tampak terikat bersama entah bagaimana. Bagi Yelang, ini adalah kesempatan besar. Baginya, ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus. Yelang, aku butuh bantuanmu. Aku tidak tahu di mana menemukan cara hebat suling kepunahan, dan aku tidak dapat memahaminya. Dan binatang buas asli di sampingmu sangat mungkin menemukan pemakaman Great Dao of Silence dan bahkan mungkin dapat merasakan binatang buas asli dari Great Dao of Xiao. Ada fanatisme di mata Xiao Xiyu. Seolah melihat harapan. Aku perlu menggunakan makhluk asal ini untuk membantuku menemukan jalan agung suling setelah itu kemungkinan untuk menembus ke tingkat tertinggi akan meningkat sebesar 50. Yelang dengan santai menamparkan Fatih ke dalam kehampaan tak berujung. Dia menatap Xiao Xiyu yang matanya dipenuhi dengan semangat dengan minat yang besar dan berkata dengan nada tidak puas dan main-main. Pavilion Master Xiao Feri Xiao sebelum meminta bantuan, bukankah seharusnya Anda membayar harga? Anda harus memahami prinsip pertukaran yang setara, bukan? Xiao Xiyu berkata dengan wajah lurus, aku perlu menjaga tubuh yang murni dan tanpa celah untuk meningkatkan probabilitas menembus ke Supreme. Jika kamu membutuhkannya segera tentu saja aku tidak bisa menolak. Mungkin sulit bagiku untuk maju tapi muridku juga cukup cantik. Dan memiliki perasaan padamu Tuan Ye dan dia juga murni dan tanpa noda sebagai seorang guru. Aku bisa pergi dan membujuknya untuk membayar sejumlah bunga terlebih dahulu dan kemudian dia bisa menembus ke tingkat Supreme. Ini akan memungkinkan Master Ye untuk mengalami layanan seorang guru dan murid tertinggi. Di depan Yelang, Xiao Xiyu selalu menari dengan pedang. Saya merasa saya bisa menanganinya. Jangan biarkan dia mendapatkan keuntungan nyata apapun. Tapi Yelang, apakah dia tipe orang yang bisa dimanipulasi oleh orang lain? Maksudmu membiarkan Mu Xianxian datang dan melayani terlebih dahulu? Benar. Yelang tersenyum dan mengangguk tentu saja bisa, tetapi fakta bahwa muridmu masih mampu mempertahankan tubuh yang suci tidak ada hubungannya dengan ajaranmu. Aku sengaja melakukannya. Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan kapanpun aku mau. Aku hanya beternak ikan tapi kamu menggunakan ikan yang kubesarkan untuk menjalaiku. Pemilik kolam ikan, bukankah itu agak berlebihan? Siapa yang tidak bisa membuat janji besar? Yelang sudah melihat melalui pikiran kecil Xiao Xiyu. Itu semua adalah trik yang sudah dia singkirkan. Tanpa diduga Xiao Xiyu akan meniru dan mereplikasi apa yang terjadi di depannya. Kepribadian seperti apa yang dimiliki Xiao Xiyu? Bahkan Meng Yuqi dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk meningkatkan ilmu pedangnya. Disepakati bahwa Pavilion Nebula akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk kompensasi. Tetapi jika Meng Yuqi menyentuh kepentingan Xiao Xiyu, dia pasti akan menggunakan cara yang kejam. Yang bisa kukatakan hanyalah Xiao Xiyu memiliki beberapa bantuan, tetapi tidak banyak. Saat berbisnis dengan Xiao Xiyu, baik uang maupun barang harus diselesaikan. Jika tidak, berbalik melawan teman sendiri adalah kemungkinan yang paling mungkin. Jadi, apa yang kamu inginkan? Xiao Xiyu mundur setengah langkah dengan tidak puas. Memandang tubuh Yelang menyipitkan mata indahnya tampak sedikit takut, tetapi tidak menunjukkannya. Anda dapat membayar bunganya, tetapi bunga ini hanya dapat dibayar oleh Anda, debitur yang meminjam uang Fatih. Adapun Mu Xianxian, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuknya. Yelang mengangkat kepalanya, memberi isyarat kepada Xiao Xiyu untuk mengambil inisiatif. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak dia usulkan. Rasanya aneh. Ada perasaan tertekan. Kadang-kadang dia menikmati sensasi dipaksa, tetapi kadang-kadang dia lebih suka membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami dan dengan persetujuan bersama. Yelang Yu hanya berada di alam langit, kamu terus mendorongku ke jalan buntu. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak akan hancur. Supreme Kegelapan dan Supreme S tidak bersamamu, bahkan jika Supreme Konservatif dari Istana Kekaisaran Xuan Yu melindungimu dengan karaktermu, kamu tidak akan pernah menyerahkan kendali aula Supreme S kepada orang lain. Xiao Xiyu merasa bahwa dia telah melihat menembus warna asli Yelang dan mengancam dengan dingin, jika aku bertindak sekarang, apakah menurutmu Supreme Konservatif dapat menyelamatkan hidupmu sebelum aku membunuhmu? Anda bisa mencobanya, kenapa Anda bertanya begitu banyak pertanyaan? Yelang hanya menertawakannya dan sama sekali tidak menganggap serius ancaman Xiao Xiyu. Pada saat yang sama, tidak ada niat untuk memamerkan kekuatan seseorang. Di Istana Kekaisaran Xuan Yu, dia ingin melakukan gebrakan besar. Dia memiliki ide yang sama terhadap Xiao Xiyu. Sama sekali tidak ada alasan untuk menindas dengan paksa. Akan lebih baik jika Xiao Xiyu bisa menerobos.
Nilai penjahat takdir Xuan Huang yang dibawa oleh yang tertinggi jauh melampaui jangkauan dewa domain teratas. Tentu saja, bahkan jika dia tidak bisa menerobos, itu tidak akan menjadi penghalang baginya. Hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian. Dia sengaja menaikkan harga. Ingin mendapatkan keuntungan dari Xiao Xiu. Aku ingin membuat bidadari mulia dari pavilion nebula ini jatuh ke dunia fana dan menjadi kotor. Kamu dan aku memiliki hubungan kerja sama. Xiao Xiu adalah orang yang menepati janji. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Xiao Xiu tidak bisa mendapatkan cara yang sulit. Jadi dia mencoba cara yang lembut. Dewa domain tingkat atas mulai berbicara dengan lembut di depan Yelang yang berada di alam langit. Memohon. Yelang memutar matanya dan melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik. Jika kamu tidak mau pergi saja, jangan terus membuang waktu di sini. Kamu telah merencanakan konspirasi ini selama puluhan ribu tahun, akhirnya pada saat ini ia akan segera selesai. Tetapi kamu tidak bersedia membayar harganya. Hanya kamu yang tidak ingin ketiga jalan itu menjadi satu. Di matamu kepolosanmu. Xiao Xiu akan selalu menjadi yang utama di atas segalanya. Di matamu, yang disebut tiga dao dalam satu tidak pernah kokoh dan tidak bisa dibandingkan dengan kemurnian tubuh daomu. Yelang menuduh dan mempertanyakan. Rasanya seperti suara jahat memenuhi telinga Xiao Xiu, menyerang pikirannya dan kedalaman jiwanya. Xiao Xiu, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, terlihat kesakitan. Terjebak dalam kebingungan dan keraguan diri. Saya telah mengumpulkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai sebuah karena tiga jalan dalam satu, saya hampir jatuh ke dalam mimpi buruk. Saya telah mencari dengan keras untuk mewujudkan keinginan besar saya semula. Itu hanya tubuh Taois. Kenapa aku harus menyebutkannya? Bahkan jika aku tercabik-cabik apa yang bisa kulakukan, aku hanya takut aku tidak akan bisa benar-benar menggabungkan tiga jalan menjadi satu. Dan saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai ketinggian yang atas hasutan Yelang, tekad Xiao Xiu untuk mengejar Tao menjadi sangat kuat tanpa alasan yang jelas. Ketakutan di matanya berangsur-angsur menghilang. Di dalam pupil tubuh besar seperti tubuh penguasa jahat raksasa menjadi semakin menarik perhatian. Dia menerimanya tanpa ragu-ragu dan bisa dikatakan menerimanya dengan senang hati. Di depan Yelang, dia perlahan membuka bibirnya. Kakak senior. Kau tidak bisa melakukan itu. Kakak senior nona kau sudah bertindak terlalu jauh. Beraninya kamu tidak tahu malu. Aku benar-benar salah menilaimu. Di wilayah di bawah komando Meteor Supreme yang radikal, Lin Youchu menunjuk dengan jari giok putihnya ke Dewi Domain wanita di kejauhan. Merasa sakit dan patah, teriakan itu menarik perhatian semua Dewa Domain di sekitarnya. Melihat Dewa Domain bintang pertama yang bertemperamen panas di bawah komando Meteor Supreme, dia saat ini sedang berlatih kultivasi ganda dengan makhluk buas perang yang belum terbentuk yang dibesarkan oleh Lin Youchu. Tampilan penuh harap itu membuat kulit kepala semua Dewa Domain Dewa Domain bintang pertama telah dirasuki iblis, segera tangkap dia. Untuk menghindari masalah apapun, selama periode ini, kita tidak boleh memulai perselisihan dengan kaum konservatif. Dewa dari Domain 3 teratai mengambil tindakan. Menekan Dewa Domain bintang pertama dan membawanya pergi dari kediaman Lin Youchu. Pada saat yang sama, dia membungkuk kepada Lin Youchu dan Tuanku bukanlah dewa wilayah. Ini adalah kesalahanku karena tidak mendisiplinku dengan benar. Tidak akan ada waktu berikutnya. Aku berjanji hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Yakinlah bahwa faksi radikalku jelas merupakan kekuatan yang paling cocok untuk kamu berkembang di istana kekaisaran Xuanyu. Aku tahu. Lin Youchu mengangguk sambil menghela nafas. Aku lahir di Lanyu. Karena Yelang kultivasi yang mulia Sein telah sangat berkurang dan dia tidak bisa lagi melindungi Lanyu Yelang dan aku tidak bisa didamaikan dengan kaum konservatif. Saya sangat percaya pada kaum radikal dan percaya bahwa tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Setelah beberapa sapaan, semua Dewa Domain yang datang untuk menonton pergi. Hanya Mu Yuyan yang tersisa di mansion. Menyadari bahwa tidak ada yang menonton, dia dengan hati-hati berbisik kepada Lin Youchu, Youchu, kamu bertindak terlalu jauh. Kau baru berada di sini selama beberapa hari dan kau sudah pamer seperti ini. Begitu kaum radikal menjadi curiga dan mengetahui identitas kita, kita akan menjadi alat tawar-menawar bagi kaum radikal untuk digunakan melawan Yelang. Sungguh lelucon, Lin Youchu membiusmu. Dan beberapa Dewa Domain ingin mengetahui detailnya. Lin Youchu merasa geli, jika aku bahkan tidak bisa menyembunyikannya dari para Dewa Domain ini, bagaimana aku bisa membius Yelang di masa depan? Dia percaya diri, tanpa petunjuk apapun. Selama tidak ada bukti, tidak seorang pun dapat mengambil tindakan terhadapnya. Siapa yang membuat Dewa Domain bintang pertama sialan ini setuju dengan Meteor Supreme dan menyebarkan kata-kata buruk tentang prianya di istana kekaisaran Xuanyu? Jika kau mengatakan sesuatu yang salah, kau akan dipukuli. Mari kita hancurkan Dewa Domain bintang pertama ini terlebih dahulu. Ini hanyalah bunga. Nanti, kita akan melakukan penyelesaian. Yelan meminta kita untuk menggunakan nama Lan Yu untuk menyusup ke dalam kamp radikal dan mengumpulkan informasi. Dia tidak memintamu untuk menunggu di sini untuk balas dendam, Mu Yuyan dengan ramah mengingatkannya. Lin Youchu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, ku tahu. Menyadari bahwa ada kehadiran yang mendekat di luar, dia berkata sambil tersenyum, tamuku sudah tiba. Bab 1742. Lin Youchu mulai membuat masalah 2 dalam 1. Tamu. Tamu apa yang bisa Anda miliki? Mu Yuyan bingung setelah keluar dari alam yang ditekan oleh Yelan, mereka menyembunyikan identitas mereka dan mencari keuntungan dalam air keruh untuk menyelinap ke Meteor Supreme yang radikal. Berkat penindasan Yelang selama periode ini, fraksi radikal menjadi sepi. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka berdua bisa menyelinap masuk dengan begitu mudah?
Dia menemukan bahwa Lin Youchu bertingkah mencurigakan beberapa hari yang lalu dan sering berinteraksi dengan beberapa dewa domain yang tidak dikenal. Ketika ditanya, dia tidak menjawab. Itu membuatnya sangat khawatir. Kau tahu, sebagai sahabat, dia memiliki pemahaman penuh tentang karakter Lin Youchu. Dia tidak pandai dalam hal apapun dan paling jago membuat masalah. Jika Yelan tidak mengatakannya, itu pasti ide Yelang. Dia tidak akan pernah setuju untuk pergi ke kelompok radikal bersama Lin Youchu untuk mengumpulkan informasi. Dong dong. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu di luar rumah Lin Youchu. Suaranya lemah dan jelas disembunyikan dengan sengaja. Saya datang. Lin Youchu pergi membuka pintu dengan mata berbinar. Aku melihat Dewa Domain Tiga Lotus yang memiliki ekspresi serius di wajahnya sebelum menangkap Dewa Domain Bintang pertama yang melihat sekeliling dengan sedikit panik di matanya. Saat Lin Youchu membuka pintu, dia langsung masuk. Melihat bahwa selain Lin Youchu, ada juga Mu Yuyan di rumah besar itu. Dia segera menatap Lin Youchu dengan marah dan berkata dengan suara kesal, "Aku bukan dewa wilayah, kau sudah keterlaluan. Kita sudah sepakat bahwa berita itu tidak boleh bocor. Kenapa ada orang lain di sini? Dia adalah salah satu dari kita. Kami telah berlatih bersama sejak saat itu. Kami memiliki tubuh yang berbeda tetap tidak mungkin dia akan membocorkan informasi apapun." Lin Youchu menatap Dewa Domain Tiga Lotus yang khusyuk di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku hanya akan membiarkanmu mendapatkan kesempatan besar ini. Saya jamin bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan tak terduga." Dewa Domain Tiga Lotus menatap Lin Youchu dan Mu Yuyan untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengeluarkan pedang bermata dua berwarna coklat dari ruang penyimpanan. Itu adalah senjata domain tingkat atas dan sangat berharga. Setelah menyerahkannya kepada Lin Youchu, dia mendesak, "Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Ikutlah denganku." Lin Youchu menggandeng tangan Mu Yuyan dan berjalan keluar dari rumah besar itu terlebih dahulu. Menunggangi cahaya pelangi dan terbang menuju jarak yang sangat jauh. Dewa Tiga Alam Lotus mengikuti dari belakang dan berkata dengan tidak senang, "Kemana kau membawaku? Kita sudah terlalu jauh dari alam Lan. Hampir keluar dari wilayah Istana Kekaisaran. Kamu ingin meninggalkan Istana Imperial? Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah kamu berencana melakukan hal semacam itu di Lanyu?" Lin Youchu tampak terkejut di wajahnya, yang membuat Dewa Domain Tiga Lotus sedikit bingung. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya dalam diam. Jauh dari Istana Kaisar Xuanyu. Bertempat di tempat bintang terpencil. Begitu Dewa Domain Tiga Lotus memasuki gas samar staran bercampur ke dalam rongga hidungnya. Menyerbu anggota badan dan tulangnya, bahkan sampai ke inti domain dharmanya. Itu membuat matanya diwarnai dengan sedikit warna merah tua. Ya, wanita itu ada di istana itu. Dia sangat membutuhkan terobosan, jadi dia menggunakan langkah putus asa ini. Lin Youchu menunjuk ke istana megah dan meyakinkan Dewa Domain Tiga Lotus. "Jangan khawatir, aku mengambil barang-barangmu, tidak mungkin aku tidak akan membantumu. Untukmu, ini juga merupakan kesempatan yang bagus. Anda mungkin dapat membuat terobosan lain di alam Dewa Domain." Panggilan. Dewa Tiga Lotus Domain memiliki kabut putih yang keluar dari lubang hidungnya. Dia sangat bersemangat dan gelisah tanpa bisa dijelaskan. Itu berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju istana megah. Setelah beberapa saat, tangisan Dewi wanita terdengar di istana. "Kamu telah menjadi pemilik rumah bordil di Istana Kekaisaran Xuanyu." Mu Yuyan memalingkan muka dari istana dengan ekspresi jijik. Ketika dia melihat Lin Youchu lagi, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Tidakkah kamu tahu bahwa Yelang paling membenci hal semacam ini? Bahkan jika kamu hanya terlibat, statusmu di benaknya akan sangat berkurang. Dan kamu benar-benar bertindak sebagai perantara. Jika Yelang tahu, bagaimana kamu akan menjelaskannya?" "Jelaskan? Kenapa aku harus menjelaskan?" Lin Youchu merasa geli. Apa yang perlu dia jelaskan? Itu hanya kesepakatan bisnis. Dia mengambil senjata domain Dewa Domain Tiga Lotus dan memperkenalkannya kepada Dewa Domain dari Domain Lan yang sedang berlatih kultivasi ganda. Dia tidak memiliki wajah yang baik terhadap para Dewa Domain radikal ini. Terlebih lagi, dia tidak hanya mempromosikan kultivasi ganda para Dewa Domain ini, tetapi yang lebih penting, dia ingin membuat masalah. Tidak mungkin, Yuyan. Kamu benar-benar tidak berpikir bahwa Yelang meminta kita untuk menyusup ke kamp radikal hanya untuk mengumpulkan informasi, kan? Lin Youchu menatap Mu Yuyan dengan terkejut, mendekat padanya. Memeluk pinggangnya yang ramping namun halus, dan tampak seolah-olah dia telah melihat orang bodoh. "Setelah bertahun-tahun, tidakkah kamu tahu kepribadian seperti apa aku ini? Kalian semua tahu bahwa tidak mungkin bagi saya untuk tetap berada di kubu radikal. Dengan kecerdasan Yelang, bagaimana mungkin dia tidak Mu Yuyan mengerutkan kening. Menepis tangan halus Lin Youchu, dan berkata dengan nada menghina, "Kalau begitu, kamu seharusnya tidak melakukan ini dan merusak reputasi kaum radikal. Dengan cara ini, tidak ada bahaya nyata bagi para radikal." Lin Youchu menatap istana megah itu dengan tatapan redup dan senyum dingin di wajahnya. "Jika hanya untuk merusak reputasimu, itu tidak sepadan bagiku." Lin Youchu mengalami begitu banyak kesulitan setelah sekian lama. Akhirnya aku bertemu dengan kali ini aku ingin memberinya hadiah besar. Aku tidak bisa mengatakan aku sempurna dalam hal lain, tetapi ketika menyangkut penyelesaian sesuatu, saya jelas seorang ahli. Setelah beberapa saat, di istana yang megah, Dewa Domain Tiga Lotus radikal datang terbang dengan rona pucat di wajahnya. Membungkuk pada Lin Youchu dan berkata, "Terima kasih atas perkenalannya. Pengembangan ganda ini sangat bermanfaat bagiku dan aku akan segera menerobos." Dewa Domain Tiga Lotus memiliki ekspresi fanatisme.
Dapat dirasakan bahwa setelah pengembangan ganda ini, penghalang yang tidak menunjukkan kemajuan sedikit terguncang. Aku khawatir aku akan segera bisa menerobos. Dia dipromosikan menjadi dewa domain teratas dalam satu gerakan tiba-tiba. Bahkan ada kesempatan untuk memulai jalan menuju supremasi. Saya sudah setuju dengannya bahwa saya akan mencoba lagi setelah saya menstabilkan kultivasi saya. Ingat, jangan sebarkan masalah ini. Dewa Alam Tiga Lotus memberi Lin Youchu instruksi khusus. Sangat serius. Khawatir berita itu bocor. Penawaran hebat ini akan direbut oleh orang lain. Jangan khawatir, kamulah yang merekomendasikan Yuyan dan aku untuk bergabung dengan fraksi radikal. Aku tentu saja akan memanfaatkan kesempatan ini terlebih dahulu. Adapun yang, biarkan mereka bermimpi. Lin Youchu tersenyum dan membungkuk. Kalau begitu, saya di sini untuk mendoakan Anda segera naik pangkat menjadi dewa domain teratas. Ketika itu terjadi, status Anda di faksi radikal secara alami akan meningkat. Kita semua berada di perahu yang sama. Ketika saya bangga, saya tidak akan pernah membiarkan Anda berdua terus. Dewa Alam Tiga Lotus menatap Lin Youchu dengan rakus. Pada saat ini, dia selalu memiliki pikiran-pikiran kacau itu di benaknya. Dibandingkan dengan yang ada di istana, Lin Youchu dan Mu Yuyan di depannya memberinya dampak visual yang sama. Mereka semua wanita yang luar biasa. Kalau begitu aku tidak akan mengirimimu lagi. Lin Youchu menghindari tangan Dewa Domain Tiga Lotus dan berkata dengan tangan tertangkup. Saya harap Anda akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Tanpa sadar, gumpalan kabut tanpa terasa menyerbu rongga hidung Dewa Domain Tiga Lotus. Yang terakhir menatap diam saja berbalik. Berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas pergi. Mu Yuyan menatap punggung Dewa Domain Tiga teratai dengan sedikit rasa takut di mata indahnya. Dan berkata dengan suara berat mengapa aku merasa aura tambahan dari Dewa Domain Tiga teratai itu tampak familiar. Bagaimana mungkin tidak tampak familiar? Lin Youchu memutar matanya dan memanggil dengan lembut. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik, menggoda, dan mempesona datang dari istana, menunggangi pelangi cahaya. Ini kamu. Ketika Mu Yuyan melihat orang yang datang, dia terkejut dan buru-buru menghindarinya. Wanita ini memiliki penampilan yang memukau. Sosok yang anggun dan sangat seksi. Melihat antara dia dan Lin Youchun, tidak satupun dari mereka lebih rendah dari yang lain. Namun, ketika Mu Yuyan pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang kultivator pria di dunia sihir, tetapi dia lebih kewanitaan. Tanpa diduga, ketika saya melihat Yelan lagi setelah ditekan untuk jangka waktu tertentu, Dewa Domain Iblis ini benar-benar berubah menjadi seorang kultivator wanita. Jika aku ingat dengan benar, kamu sepertinya memiliki penyakit dada ogu. Begitu kamu berlatih kultivasi ganda dengan orang lain, apakah itu akan menular? Mu Yuyan takut pada wanita ini seperti harimau. Saya pernah melihat sebelumnya ketika wanita ini mengalami serangan, dia tampak sangat menderita seolah-olah dia sedang sekarat. Kultivator wanita iblis itu tersenyum menawan dan berkata saya sangat beruntung karena Nonamu mengingat saya juga berkat rencana perawatan yang Nona Lin berikan kepada saya. Luka-luka saya dapat disembuhkan secara permanen. Saya tidak menyangka bahwa racun itu ditekan sampai batas tertentu dan tidak lagi kambuh. Selain itu, berlatih kultivasi ganda dengan Dewa Domain yang diperkenalkan oleh Nona Lin ini dapat menyebarkan racun dan meringankan gejalanya sampai batas tertentu. Mata indah Mu Yuyan menyipit saat dia menatap Lin Youchu dan berkata dengan ketakutan apakah kamu menyebarkan penyakit Gu? Kamu gila jika ini terjadi seluruh wilayah Meteor Supreme bahkan Supreme Palace yang memiliki hubungan baik dengan Meteor Supreme. Akan terpengaruh semuanya. Terlebih lagi, penyakit ini muncul dari keadaan yang aneh. Bahkan pendiri jalan sesat meninggal karena siksaan penyakit beracun itu. Aku khawatir bahkan pemimpin tertinggi dari faksi radikal pun tidak berdaya. Ini adalah perseteruan mematikan yang tidak dapat diselesaikan. Saya khawatir ini akan memprovokasi serangan balik gila-gilaan dari kaum radikal. Mereka semua menyerang Yelang mengapa saya harus menunjukkan belas kasihan. Lin Youchu mencibir apa yang kuinginkan adalah membuat mereka gila dan membuat mereka menderita. Menepuk bahu Mu Yuyan Lin Youchu menghiburnya dengan lembut. Yuyan jangan khawatir Yelang pasti punya alasan untuk melakukan ini karena dia berani membiarkanku datang ke kubu radikal. Dia pasti punya rencana lengkap. Kapan kita pernah melihat Yelang menderita di depan orang lain? Panggil. Mu Yuyan menghela napas lega. Setelah jeda yang lama, dia perlahan mengangguk. Saya harap situasinya tidak akan melampaui harapan Yelang. Melihat Lin Youchu lagi. Mu Yuyan berkata dengan curiga, Dewa Domain radikal ini semuanya sangat arogan. Mengapa mereka mau mendengarkan hasutanmu dan datang ke bintang terpencil ini, bahkan sampai tertipu oleh trikmu? Dia tidak mengerti mengapa Dewa Domain radikal ini begitu patuh. Satu demi satu mereka berinisiatif untuk jatuh ke dalam perangkap Lin Yuku percaya tanpa ragu dan khawatir Lin Youchu akan membocorkan berita itu. Pengemasan. Lin Youchu melambaikan tangannya dengan santai dengan tampang ahli dan percaya diri ketika saya berada di Blue Star. Saya tidak tahu apa yang dilakukan para selebriti dan selebriti internet itu sebelumnya, tetapi selama mereka menyamar dan mengemas diri mereka dengan hati-hati, mereka dapat segera mendapatkan sejumlah besar penggemar gila. Dunia Xuan Huang ini tidak terkecuali. Meskipun dia adalah seorang kultivator iblis, selama aku mengemasnya sedikit, dan dengan kerja sama Yelan, apakah ada rasa takut bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah Dewa Domain Lan Yu? Dewa Domain dari Domain Lan telah mengasingkan diri selama sejuta tahun dapat menerobos merasa tertekan dan tidak bahagia tidak pernah bertemu siapapun sepanjang hari. Akhirnya, dia berpikir untuk mengambil jalan pintas melalui kultivasi ganda. Sungguh rencana yang sempurna. Pertama, ini mencegah orang lain mengetahui Dewa Domain ini.
Kedua, ini membuat kultivasi ganda ini lebih masuk akal. Hal yang paling penting adalah penyakit beracun di kultivator iblis ini diturunkan dari pendiri sekte iblis. Ada banyak manfaatnya saat pertama kali terinfeksi. Ini bermanfaat untuk meningkatkan wilayah dan kekuatan tempur Anda. Kerugiannya baru akan terlihat setelah jangka waktu tertentu. Selama penyakit ini menyebar luas di dalam kelompok radikal sebelum kerugiannya terlihat. Apakah Anda masih khawatir kaum radikal tidak akan menimbulkan kekacauan? Yelan tahu betul karaktermu. Karena dia bersedia membiarkanmu keluar, dia pasti sudah membuat persiapan psikologis. Kuharap tindakanmu tidak akan melebihi ekspektasi mereka. Mu Yuyan dengan pasrah dibujuk oleh Lin Youchu sekali lagi. Tentu saja, yang lebih penting. Dia punya dendam terhadap kaum radikal. Saya belajar dari Yelan bahwa orang-orang radikal ini mengirim Supreme ke area terlarang untuk membunuh Yelang. Ini adalah musuh Bibu. Dia tidak memiliki simpati terhadap dewa-dewa domain radikal ini. Tetapi dia khawatir keadaan akan menjadi tidak terkendali. Namun, cita-cita itu gemuk, tetapi kenyataan itu kurus. Dalam sebulan, dewa domain radikal mengunjungi kultivator wanita jahat dan klonnya lebih dari 10.000 kali. Di istana kekaisaran Xuanyu yang sangat besar, lebih dari 1/10 dewa domain radikal telah melakukan kultivasi ganda dengannya. Selain itu dewa domain ini mungkin adalah teman atau memiliki urusan pribadi satu sama lain. Penyebaran penyakit Gu jauh lebih gila dari yang diperkirakan Mu Yuyan. Bahkan putri tunggal dari Meteor Supreme pun terinfeksi penyakit Gu. Pada hari ini di istana Meteor Supreme, putri tunggalnya yang berada di alam dewa alam lotus meratap kesakitan dan berguling-guling di tanah. Bunuh aku tidak ingin hidup lagi. Tolong, seseorang datang dan bunuh aku. Ini adalah dewi wanita yang sangat cantik dengan sosok anggun dan postur elegan. Namun, dibandingkan dengan tingkah lakunya yang bijaksana di masa lalu yang merupakan putri satu-satunya dari Meteor Supreme sekarang tampak sangat malu. Dia berguling-guling di tanah kesakitan, tubuhnya dipenuhi dengan luka dan benjolan seperti jamur. Begitu padat sehingga sekali melihatnya akan membuat seseorang menggigil. Di dalam Meteor Supreme Palace murid-muridnya melihat putri tunggal Supreme menangis dan ingin bunuh diri merasa sangat sedih. Tidak ada yang berani maju. Penyakit beracun ini berasal dari dalam tubuh dan berakar pada inti Grid Dao dan inti alam Dharma. Bahkan mungkin saja yang maha kuasa pun bisa terinfeksi. Selain itu, begitu pembawa penyakit menggunakan kekuatan Grid Dao atau kekuatan alam Dharma untuk menyentuh penyakit itu. Virus ini, seperti belatung di tulang tarsal, akan menyerang setiap bagian tubuh dan memicu wabah penyakit. Bukan saja ia gagal menyelamatkan orang lain, ia juga akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Cepat temukan kembalinya Meteor Supreme. Salah seorang muridnya mengirim seseorang untuk memanggilnya. Melihat dewa domain cantik yang disiksa hingga hampir tidak berbentuk manusia lagi dan akan berevolusi menjadi makhluk bukan manusia. Mereka takut mereka tidak akan meminta Supreme untuk mengambil tindakan. Putri kesayangan dari Yang Maha Kuasa mungkin berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Saya akan menikah di akhir bulan dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya sangat sibuk, saya akan mencoba untuk memperbarui secepat mungkin, tetapi mungkin ada jeda dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin meminta maaf kepada semua pembaca sebelumnya. Saya akan menangani semuanya dengan baik dan memastikan pembaruan yang stabil. Bab 1743 Murka Yang Maha Esa 2 dalam 1. 1/4 jam kemudian, Meteor Supreme yang sedang bertapa dibangunkan oleh murid-muridnya. Meninggalkan negara dengan tergesa-gesa. Dia naik ke posisi tingginya saat ini tetapi dia hanya memiliki satu anak perempuan. Anda bisa membayangkan betapa dia dicintai. Sebelumnya, karena kegagalan rencana pembunuhan terhadap Yelang, pemimpin tertinggi radikal mulai mengadopsi strategi mengambil langkah mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Bersiap untuk mengambilnya langkah demi langkah. Oleh karena itu, sebagian besar pemimpin tertinggi radikal memilih untuk tetap mengasingkan diri untuk menghindari perselisihan dengan kaum konservatif. Dan sekarang dia tahu putri kesayangannya sekarat, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Hanya dalam sesaat, dia menerobos ruang istana 9 lapis Kaisar Xuanyu dan tiba di rumah tempat putri kesayangannya tinggal. Melihat makhluk-makhluk tidak manusiawi merangkak di tanah seperti belatung yang tubuhnya dipenuhi kotoran. Meteor Supreme berteriak dengan marah, kotoran macam apa ini di mana Starsi, di mana Starsi? Seorang dewa domain menunjuk ke belatung di tanah dan berkata dengan gemetar, yang mulia ini adalah dewa domain Starsi. Apa? Meteor Supreme meraung dengan marah dan suaranya seperti ledakan guntur ilahi langit ungu. Awan di atas rumah besar mulai mengalir kembali. Kekuatan hukum tertinggi yang paling kecil pun dapat menyebabkan ruang terbatas berubah secara dramatis. Bagaimana bisa ini menjadi lautan bintang? Meteor Supreme tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak putri tercintanya pada makhluk tidak manusiawi di hadapannya. Bau busuk ini seperti belatung di tulang tarsal yang bergantung di setiap bagian tubuh dan inti dari domain hukum. Napas asli telah dikaburkan. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak dapat mengenali putri kesayangannya. Ayah, selamatkan aku. Dewa Laut Bintang mengulurkan telapak tangannya yang gelap dan busuk ke arah Meteor Supreme yang kesakitan. Meratap kesakitan. Tak termaafkan. Meteor Supreme sangat murka, seluruh tubuhnya gemetar. Supreme Law yang mengerikan mengarah ke Supreme Rod yang samar-samar terlihat di atas kepalanya. Di tengah suara berdengung energi agung mengejutkan semua dewa domain yang hadir.
menyebabkan mereka berdarah dari mulut dan menderita luka serius. Beraninya kau menindas putri kesayanganku. Jika aku tahu, aku pasti akan menghapusnya dari sungai takdir. Meteor Supreme bertindak. Menggunakan hukum tertinggi, dia mulai menghapus racun menjijikkan yang menempel pada tubuh Dewa Laut Bintang. Hukum tertinggi. Seemas hiasan jalinan mengalir di sekitar tubuh Dewa Segel Bintang seperti gemericik aliran yang lembut dan sejuk. Saya melihat bahwa racun jelek dan bau itu mulai membusuk dengan cepat di permukaan tubuh Dewa Laut Bintang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah Dewa Laut Bintang yang semula cantik muncul di depan semua orang lagi dan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ayah, terima kasih atas bantuanmu. Dewa Laut Bintang menatap tangan putih di depannya dengan air mata berlinang. Dia disiksa dengan sangat menyakitkan. Ini adalah rasa sakit yang paling tidak ingin saya alami lagi dalam hidup ini. Dia telah berada di dalam mulutnya sejak lahir dan dia dengan panik bergegas menuju sosok Agung Meteor Supreme, mencoba mencari kenyamanan. Tidak apa-apa. Ayah ada di sini dan pasti akan memberikan keadilan untukmu. Meteor Supreme dengan lembut membelai kepala putrinya, menghiburnya dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, penyakit beracun yang telah dihapus dari tubuh Dewa Domain Laut Bintang mulai tumbuh liar seolah-olah dihidupkan kembali oleh angin musim semi. Dalam sekejap saat itu, bau busuk dan busuk menyelimuti Dewa Laut Bintang dan mengubahnya menjadi makhluk tidak manusiawi yang jelek. Dan racun ini, seperti hiu yang mencium bau darah mulai menyebar dengan cepat melalui tubuh Dewa Laut Bintang dan mulai melahap meteor tertinggi dengan ganas. Apa ini? Apakah ini penyakit Gu dari pencetus penyakit iblis? Saat penyakit Gu memasuki tubuhnya Meteor Supreme tiba-tiba terbangun. Membawa kembali beberapa kenangan buruk. Pendiri penyakit iblis adalah pemimpin di antara para iblis. Dia telah berjalan lebih dari 10.000 mil di jalan menuju supremasi. Kekuatannya jauh lebih besar daripada miliknya. Namun, dia tertular penyakit beracun yang tidak dapat dijelaskan dan disiksa hingga tidak dapat dikenali. Pada akhirnya, pendiri jalur iblis yang telah menempuh lebih dari 10.000 mil di jalan menuju supremasi disiksa sampai mati oleh penyakit beracun yang mengerikan ini. Meteor Supreme memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa mengerikannya penyakit Gu ini. Bang! Meteor Supreme menamparkan dengan satu telapak tangannya, menjauhkan putri kesayangannya, dan memenjarakannya dengan hukum tertinggi. Pada saat yang sama, hukum tertinggi di sekitar tubuhnya mulai mendidih, dan bahkan jalan menuju hukum tertinggi sepenuhnya terwujud, bergetar, dan berdengung. Mereka mulai menyapu penyakit beracun yang menyerang di Jalan Agung dengan cara seperti karpet. Untungnya penyakit itu tidak menyerang terlalu dalam, dan hanya membutuhkan sedikit kekuatan hukum tertinggi untuk sepenuhnya menghilangkan penyakit yang menempel di permukaan tubuh. Kemudian lihatlah putri kesayangan yang disiksa secara tidak manusia. Meteor Supreme tidak berdaya dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Penyakit Gu dari pencetus penyakit iblis hanya dapat ditularkan kepada orang lain melalui kultivasi ganda. Siapa di antara kalian yang membiarkan Xing Hai menderita ini? Meteor Supreme berteriak dengan marah, melihat sekeliling. Ketika itu jatuh ke wajah para Dewa Domain, yang terakhir semuanya menundukkan kepala pada saat yang sama. Gemetar dan tidak berani kentut sekalipun. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan bisa menemukan pelaku sebenarnya. Meteor Supreme meledak dengan niat membunuh. Dengan lambaian tangannya, hukum tertinggi memenjarakan Dewa Domain dan membawanya ke hadapannya. Dia menggunakan metode tertinggi untuk dengan brutal membobol jejak jiwanya dan memulai pencarian jiwa yang brutal. Kenangan yang jelas, seperti lentera berputar muncul di hadapan Meteor Supreme. Namun Dewa dari alam Lotus kedua tampak seperti orang idiot. Wajahnya pucat, matanya berputar liar, dan dia mengeluarkan air liur. Seonggok sampah. Benar-benar diperkenalkan oleh seseorang untuk berlatih kultivasi ganda dengan Dewa Lanyudia hanya mencari kematiannya sendiri. Meteor Supreme mengetahui beberapa berita. Dia tahu bahwa murid terdaftar di depannya sedang disihir. Dia juga menderita penyakit Gu. Dia menamparkan dengan telapak tangan yang tegas dan mematikan dan benar-benar membunuh Dewa Alam Lotus kedua di tempat. Setelah berurusan dengan satu orang, dia mulai mencari jiwanya lagi. Dia bisa saja bersikap lembut dan tidak menyakiti muridnya, tetapi melihat putri tercintanya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, dia tidak bisa tetap tenang. Dia melampiaskan amarahnya pada para murid ini. Setelah beberapa waktu, dia mencari jiwa dari 6 Dewa Domain secara berurutan. Setelah melumpuhkan 6 murid Dewa Domain, Meteor Supreme akhirnya mengetahui keberadaan kultivator jahat yang menyebarkan penyakit beracun itu. Menyakiti putri kesayanganku berarti mencari kematian. The Meteor Supreme melesat lurus ke langit dan kemudian seperti seberkas cahaya. Dengan cepat menyeberang ke medan bintang terpencil di luar istana kekaisaran. Supreme sedang dalam perjalanan, dunia ini begitu dekat namun begitu jauh. Jarak yang sangat jauh tidak dapat menghentikan hukum tertinggi dari merusak ruang dan waktu. Ketika Meteor Supreme mengungkapkan wujud aslinya lagi, dia sudah tiba di atas bintang terpencil. Dia mengangkat tangannya, dan 2 Dewa Domain yang berada dalam kondisi kultivasi ganda secara paksa ditahan keluar dari istana olehnya. Yang mulia, Dewa Domain radikal yang masih tenggelam dalam keindahan kultivasi ganda layu saat melihat Meteor Supreme. Dia pikir dia telah mencuri pasangan Taois Meteor Supreme dan tertangkap basah bersamanya. Sampah kotor. Meteor Agung mendengus dingin dan hukum Agung bergetar. Membunuh Dewa Domain di tempat. Dia mengarahkan pandangannya pada pembudidaya iblis wanita yang menawan. Hanya dengan satu lirikan, dia melihat identitas aslinya.
Seorang pria yang berubah menjadi pembudidaya wanita menyebarkan penyakit Gu dari pencetus penyakit iblis di istana kekaisaran Xuan Yusaya. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Pencarian jiwa. Kali ini, sementara Meteor Supreme sedang mencari jiwanya, dia juga tanpa ampun menghancurkan semangat dari kultivator wanita jahat itu. Hal ini menyebabkan wanita itu terus-menerus menunjukkan tampang garang selama proses pencarian jiwa. Rasanya seperti berada di neraka Abyss. Rasanya tak terlukiskan. Mu Yuyan Lin Youchu. Meteor Supreme menyipitkan matanya dan Oke, kau tahu cara menyembunyikan identitasmu dengan mengubah perkenalan, tetapi kau tidak tahu bahwa selama kau menemukan sumbernya, kau tidak akan pernah lolos dari tangkapanku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika para pemimpin tertinggi radikal semua setuju untuk menyembunyikan, seorang pembuat onar seperti itu akan muncul di kampnya sendiri. Tidak hanya menyebarkan penyakit berbahaya, tetapi juga dengan sengaja mengembangkan downline dan membiarkan downline memperkenalkan downline. Alhasil, dia mencari ingatan beberapa murid tetapi tidak dapat menemukan identitas Lin Youchu. Untungnya, kultivator jahat wanita ini memiliki hubungan langsung dengannya. Biarkan dia akhirnya menang. Pada saat ini, kultivator iblis wanita yang dipenjara dalam keadaan demensia benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Di dalam tubuhnya, penyakit beracun seperti rawa tebal mulai tumbuh dan menyebar seperti belatung di tulang di sepanjang hukum tertinggi Meteor Supreme dan menuju jalan tertingginya. Kamu berani menyakitiku dengan trik-trik kecilmu. Meteor Supreme mendengus dengan jijik. Ada kasus keberhasilan pengusiran sebelumnya. Selain itu, mengetahui bagaimana penyakit jahat itu. Asal mula penyakit jahat itu menyebar, bagaimana dia bisa terinfeksi jika dia tidak berlatih kultivasi ganda dengan kultivator wanita jahat ini. Tapi kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Metode tertinggi untuk mengusir penyakit Gu tidak hanya gagal menghapus penyakit tersebut. Itu justru mempercepat erosi penyakit itu terhadap jalannya menuju supremasi. Bagaimana ini mungkin? Suara Meteor Supreme bergetar. Merasakan ketakutan. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya tentang asal mula penyakit iblis, orang-orang takut akan penyakit ini seperti harimau. Jika kamu berani menggangguku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos bahkan jika kamu mati. Kultivator perempuan iblis. Yang hanya memiliki sisa jiwanya mencibir Meteor Supreme sebelum dia mati. Nonalin baik padaku dan menyelamatkan hidupku, dialah yang menyelamatkanku dari siksaan penyakit Gu aneh ini untuk sementara waktu. Lagi pula, penyakit Guku disebabkan oleh pencetus penyakit iblis. Bagaimana mungkin kau seorang Supreme yang hanya berjalan 7 langkah? 000 mil di jalan menuju Supreme ingin mengusirnya. Kamu bahkan tidak mempertimbangkan berat badanmu sendiri. Tubuh Meteor Supreme bergetar. Dengan cepat menyembunyikan Supreme Rod mulai menunda invasi penyakit beracun. Dia sangat marah dan ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Namun setelah kultivator iblis wanita itu selesai mengejek, dia mati dan bahkan tanda takdirnya pun musnah. Meteor Supreme sangat marah hingga tidak bisa melampiaskan amarahnya. Lin Youchu. Lin Youchu. Lin Youchu. Raungan marah Meteor Supreme berubah dari membunuh menjadi curiga. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Apakah Lin Youchu ini dewa domain yang menciptakan Mo Chen? Dalam fight, satu demi satu makhluk tertinggi radikal mulai muncul. Melihat Meteor Supreme, dia berkata, jujur saya memiliki hampir 100 dewa domain di bawah komando saya, yang semuanya telah diinvasi oleh penyakit Gu. Ada juga lebih dari 100 dewa teritori di bawah komandoku yang telah terinfeksi penyakit Gu. Dan tak terhitung jumlahnya di alam gerbang kaisar. Ini semua karena Lin Youchu sialan ini. Dia sedang menggali akar dari faksi radikal kita. Pemimpin tertinggi radikal itu sangat marah. Cari pelakunya. Selain mengetahui apa yang telah dilakukan Lin Youchu sebelumnya, dia menciptakan bintang iblis yang menghancurkan medan bintang. Istana abadi Huangzu yang mengundang Yang Maha Tinggi untuk menekannya. Tanpa diduga, penyihir ini akan membawa malapetaka bagi para jenius istana kekaisaran mereka. Ini juga menargetkan momok radikal Tian Jiao. Kejahatan itu tidak termaafkan. Bahkan jika kau menghabiskan seluruh energimu, Lin Youchu tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeramanku. Jalan Agung tertinggi sudah mengizinkan Meteor Supreme yang diserang oleh penyakit Gu untuk terlihat acuh tak acuh. Merobek ruang. Dia melintasi perbatasan menuju rumah besar tempat Lin Youchu tinggal dalam ingatannya. Faksi radikal di bawah komando Meteor Supreme kediaman Dewa Domain. Lin Youchu berlutut di belakang Yelang memijatnya dengan jari-jari gioknya yang ramping terus-menerus menggoda bagian-bagiannya yang berbahaya, membuat suasana hati Yelang yang sudah tidak tenang menjadi semakin terguncang. Yelang Giegi, sudah lama aku tidak bersamamu, mengapa kamu datang kepadaku sendiri? Mata menawan Lin Youchu penuh dengan kutu kuda, dan dia berkicau dengan enggan, bahkan jika kita adalah musuh dengan kaum radikal, tidak perlu terlalu cemas. Kita bisa mengenang masa lalu di Istana Es tertinggi terlebih dahulu, dan kemudian mengungkapkan identitas kita. Saat dia bersatu kembali dengan Yelang, sifat asli Lin Youchu terlepas. Selain eksentrik dan mendominasi, dia melakukan apapun yang dia inginkan. Faktanya, hal yang paling mencolok dari Lin Youchu adalah dia suka bersenang-senang dan sangat pandai dalam hal itu. Dia sudah bertahun-tahun tidak membuka toko. Aku hanya ingin makan untuk mendapatkan kembali uangku di tempat Yelang ini dan makan sampai kenyang. Tapi jelas tempat ini tidak cocok dan tidak memenuhi persyaratannya untuk makan sampai kenyang. Ini membuat Lin Youchu sangat tidak puas. Kamu selalu memudahkan orang untuk mengeluarkan sifat asli mereka.
Ye Lang memanfaatkan pikiran terbuka Lin Youchu. Dia melirik Mu Yuyan yang ragu-ragu dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya dan mencubit dagunya yang lembut. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mengapa kamu begitu asing? Mu Yuyan terdiam sejenak, lalu langsung ke intinya, Ye Lang, karena kamu ada di sini. Kamu pasti sudah tahu apa yang Lin Youchu lakukan namun selama periode waktu ini menurut pengamatan saya. Ada lebih dari 10.000 dewa domain yang terinfeksi penyakit Gu di fraksi radikal Istana Kekaisaran. Bahkan kelompok sentris dan konservatif kurang lebih terinfeksi oleh dewa domain dan alam kaisar. Apakah ini akan membangkitkan kemarahan publik? Ye Lang tidak peduli dan tersenyum riang. Saat menyelesaikan misi, pasti akan ada beberapa cedera yang tidak disengaja. Apalagi, mereka yang terluka secara tidak sengaja belum tentu pengkhianat. Jika tidak, bagaimana bisa dia begitu dekat dengan orang-orang radikal? Saat mereka bertiga sedang berbicara, badai sedang terjadi di alam meteor Supreme. Cahaya pelangi yang aneh dan ganjil terus muncul. Satu demi satu tubuh asli mengerikan dari makhluk tertinggi muncul di atas rumah Lin Youchu. Hanya penyebaran aura saja sudah cukup untuk menyebabkan rumah itu runtuh dalam sekejap. Benar-benar sekumpulan orang bodoh yang kurang ajar. Lin Youchu merasa tidak senang dan merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sekali supremasi radikal dan dewa domain, merasa sangat marah. Mengetahui bahwa ada suatu periode waktu ketika saya tidak bisa memberi makan adik perempuan saya sangat kesal. Ye Lang, itu kamu. Dia diam-diam berkolusi dengan penyihir ini dan secara diam-diam menghancurkan fondasi fraksiku. Mata dewa domain radikal itu membara amarah ketika dia melihat Ye Lang berdiri bersama Lin Youchu dan Mu Yuyan. Mereka ingin tahu mengapa penyihir Lin Youchu tampaknya memiliki tujuan untuk mencelakai para jenius dari fraksi mereka. Setelah semua keributan ini, ternyata semua itu dihasut oleh Ye Lang. Ketika Meteor Supreme melihat Ye Lang bermesraan dengan Lin Youchu, matanya merah karena marah. Menyakiti putri kesayanganku, mencemari jalan tertinggiku. Ye Lang, you sudah menemukan jalanmu menuju kematian. Bab 1744 Ye Lang memohon padaku dua dalam satu. Aku menginginkan hidupmu. Meteor Supreme sangat marah dan mengabaikan invasi racun. Dia benar-benar menunjukkan jalan tertinggi di depan umum dan menekan ke arah Ye Lang. Dia ingin menggunakan cara kejam untuk membunuh Ye Lang dengan parah. Di alam meteor tertinggi, para tertinggi konservatif tiba satu demi satu. Jalan tertinggi Feiyan tertinggi yang menyebar dari jalan racun bergegas menuju tertinggi Liuxing dan menabraknya. Tabrakan dua jalan tertinggi menyebabkan seluruh wilayah meledak. Gelombang kejut yang mengerikan mengguncang bumi dan menghancurkan medan bintang. Untungnya tempat ini terletak di Istana Kekaisaran Xuanyu, di mana ada cara yang diatur oleh surga. Akibatnya mereda setelah alam dihancurkan. Supreme Feiyan melirik Supreme Liuxing dengan jijik dan mencibir Liuxing. Kamu terinfeksi penyakit Gu dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Kamu masih ingin melakukan pembunuhan saat ini. Apa kamu pikir aku, yang agung dari fraksi konservatif, terbuat dari lumpur? Di belakang Supreme Feiyan, kaum konservatif seperti Supreme Liang sering muncul untuk mendukungnya. Di masa lalu, kekuatan besar ini yang tidak muncul di dunia. Sejak Ye Lang memasuki Istana Kekaisaran, dia sepertinya menjadi kubis yang dijual di pasar. Muncul satu demi satu. Dan mereka akan memulai perang tingkat tertinggi kapan saja. Kau tahu kaum konservatif dan radikal telah berperang di Istana Kekaisaran Xuanyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sebagian besar dari mereka adalah perkelahian di bawah Supreme atau di bawah Dewa Domain. Dalam arti sebenarnya, hanya ada segelintir orang yang dapat menarik tingkat tertinggi untuk muncul. Ketika menyangkut Ye Lang led sendirian sebuah pertempuran tertinggi. Bahkan jumlah makhluk tertinggi yang telah jatuh hampir lebih dari satu genggam. Dua Supreme radikal terbunuh oleh Supreme kegelapan. 3 patung terbunuh di area terlarang. Total 5 makhluk Supreme yang menciptakan hukum Supreme mereka sendiri jatuh satu demi satu. Belum lagi Istana Kekaisaran Xuanyu, bahkan sebelum pembentukan dunia Xuan Huang, itu adalah kehancuran yang cukup besar. Saya, yang radikal, telah mundur lagi dan lagi, sementara Anda, yang konservatif, telah agresif. Hancurkan fondasi fraksiku dan bunuh pemimpin tertinggi fraksiku. Kebencian ini harus dibayar dengan darah. Sudah bertahun-tahun sejak kita bertarung dengan semangat. Kali ini aku akan membuatmu tetap konservatif dan membayar harganya dengan darah. Kubu radikal mengubah sikap toleransinya dan menjadi sangat keras. Pertempuran yang menentukan dengan kaum konservatif. Terlepas dari kehendak Istana Kekaisaran. Kedua kubu berada di ambang perang. Jalan-jalan tertinggi semuanya tampak seperti jalan agung yang diaspal dengan bima sakti. Muncul satu demi satu di langit di atas 9 lapisan langit. Guru besar hujan kecil. Ye Lang meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Puluhan makhluk tertinggi dari kedua faksi bertarung bersama yang sangat menghancurkan seluruh Istana Kekaisaran. Apakah pejabat tinggi di Istana Kekaisaran akan membiarkan hal seperti itu terjadi? Bukankah itu murni fantasi? Cukup sudah. Seolah menanggapi harapan Ye Lang, tiba-tiba sebuah suara lembut datang dari langit. Namun kemudian seorang dewi wanita heroik yang mengenakan baju zirah unicorn menerobos ruang angkasa dan melintasi batas. Itu adalah Ye Lan, saintes dari Istana Kekaisaran. Memegang gulungan takdir besi. Dia lebih unggul dari banyak makhluk tertinggi. Energi dari makhluk surgawi seperti untaian benang sutra membagi dua barisan makhluk tertinggi menjadi dua faksi yang jelas.
Tidak ada kontak yang diperbolehkan. Jika ada makhluk tertinggi yang berani melanggar kehendak surga, benang sutra lembut akan berubah menjadi pisau baja tajam yang memotong jalan-jalan tertinggi itu menjadi berkeping-keping seperti memotong tahu. Perjalanan Saint Tielang adalah untuk menggali fondasi faksi radikal saya. Dia menggunakan kultivator perempuan dari sekte jahat untuk dengan sengaja menyebarkan penyakit Gu yang menyebabkan lebih dari 10.000 jenius radikal saya dianiaya olehnya. Plot yang begitu jahat sungguh keterlaluan. Apakah kamu akan membela Yelang dan menganggap kami para radikal sebagai anak-anak terlantar dari istana kekaisaran? Meteor Supreme berteriak dengan marah. Di depan Ye Lanhei berdebat dengan alasan. Dia telah terinfeksi penyakit Gu. Dan tidak diketahui apakah itu dapat disembuhkan sepenuhnya. Memikirkan penampilan menyedihkan putrinya tercinta, dia berharap bisa menguliti Yelang hidup-hidup, mencabut tendonnya. Lemparkan dia ke neraka dan siksa dia selama-lamanya. Jangan bicara omong kosong, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Yelang menunjuk hidung Meteor Supreme dan mengutuk, kapan kau melihat aku dan kultivator wanita jahat itu memiliki kontak. Jelas bahwa kultivator wanita jahat itu gagal menyihir kita dan dengan sengaja menjebak kita. Dan kalian para jenius radikal semuanya arogan dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Kamu berlatih kultivasi ganda dengan orang lain, sekarang orang-orang di sekte sihir sudah mati dan tidak ada bukti, kamu sekarang membuang air kotor pada kami. Apa bedanya dengan insiden sebelumnya di mana seseorang memaksakan kejahatan raksasa tertinggi dan lainnya pada seluruh kubu radikal? Kata-kata Yelang fasih dan penuh kekuatan. Dia membantah dan menolak untuk mengakuinya. Terlebih lagi sebagai tanggapan atas fakta bahwa kaum radikal sebelumnya telah lolos dari hukuman. Dia melancarkan serangan besar di depan Meteor Supreme dan lainnya. Kata-kata Yelang masuk akal, tanpa bukti kuat Anda tidak bisa memfitnah jenius istana kekaisaranku. Yelan berwajah murah memegang gulungan besi takdir di tangannya dan menjawab dengan dingin. Dalam lebih dari sebulan sejak dia kembali ke istana kekaisaran. Dengan bantuan para dewa, dia berhasil menyembuhkan luka-lukanya. Masuk kembali alam Dewa Tiga Lotus. Dan karena pertempuran hidup dan mati sebelumnya dengan guru jahat itu memungkinkannya untuk memiliki terobosan dalam kondisi pikirannya pada saat kritis. Menembus ke tingkat dewa domain teratas sudah merupakan kesimpulan yang tak terhindarkan. Bahkan evolusi domain hukumnya sendiri menjadi semakin mudah. Dalam waktu dekat, diharapkan seseorang dapat mencapai alam tertinggi. Namun demikian, Yelan tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan yang dideritanya di area terlarang. Hatinya yang suci hanya ditujukan kepada dunia Xuan Huang. Mereka berniat membunuh siapapun atau kekuatan apapun yang berani berasosiasi dengan makhluk di area terlarang. Sama seperti para kultivator jahat itu, mereka ingin memberantas semua kejahatan. Bagus. Bagus-bagus, Yang Mulia Saintes memang sangat jeli. Dengan gulungan besi manusia surgawi di sini, siapa yang berani menargetkan Yelang? Pemimpin tertinggi radikal melembutkan sikapnya. Mereda. Meskipun dia tampak siap untuk menyerah, dia sebenarnya memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Tapi Yelan ada di sini memegang gulungan besi surgawi. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh Yelang sehingga mereka hanya bisa mundur selangkah. Buat rencana lebih lanjut. Melihat perubahan sikap pemimpin tertinggi radikal. Yelang tahu apa yang sedang terjadi dan sudah menduganya. Dia meminta Yelan untuk membawa gulungan besi surgawi bukan untuk mengintimidasi makhluk-makhluk tertinggi ini. Yang kami inginkan adalah memberi makhluk-makhluk tertinggi ini harapan. Melihat bahwa waktunya sudah matang, Yelang memberi isyarat kepada Lin Youchu di sampingnya. Yang terakhir mengerti, dan dalam sekejap mata, aura khusus yang tak terlihat terbang menuju jarak yang sangat jauh. Setelah melakukan banyak perbuatan jahat di dunia Xuan Huang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Lin Youchu memiliki lebih dari satu kartu truf. Karena dia mampu menginfeksi para kultivator iblis wanita dengan racun yang mematikan. Dia secara alami juga memiliki metode untuk menarik dan menekan mereka. Tak lama setelah Lin Youchu bergerak, suara ratapan terus bergema di alam yang hancur. Tuan, selamatkan aku. Father, Safed Xinghai. Bunuh aku, Mother, mohon bunuh aku. Tidak jauh dari sana, ada Dewa Domain yang belum terinfeksi Gu penyakit menyeret Dewa Domain Laut Bintang dan sekelompok murid dari Meteor Supreme. Bergegas menuju tempat ini. Mencari perlindungan dari Supreme. Dewa Domain Laut Bintang tiba-tiba jatuh sakit dan penyakit Gu merebak menyebabkan para Dewa Domain yang sangat dekat dan mereka yang menjadi pembawa penyakit Gu semuanya menjadi sakit tanpa kontak apapun dengan Dewa Domain Laut Bintang. Dalam sekejap lebih dari separuh Dewa Domain di bawah takhta Meteor Supreme disiksa oleh penyakit beracun dan menjadi tidak dapat dikenali. Ada Dewa Domain yang meratap. Ada juga Dewa Domain yang mencari kematian. Contohnya, Bintang Agung Laut, yang tahu bahwa ayahnya tidak dapat melindunginya, hanya ingin membebaskan dirinya dari rasa sakit yang putus asa ini secepat mungkin. Oke, dalam hidupku, yang paling aku sukai adalah memenuhi keinginan kalian, anak-anak agung. Karena kamu ingin mati, aku tentu saja tidak akan mengecewakanmu. Yelang meniru nada bicara seorang supremasi radikal. Dia memimpin jalan, berubah menjadi cahaya pelangi dan mendekati arah Dewa Laut Bintang dan yang lainnya. Tiba-tiba berubah menjadi naga sungguhan. Naga dan burung Phoenix melambangkan keberuntungan, kehancuran, dan nirwana yang hidup berdampingan. Supreme Meteor, putrimu sangat kesakitan, dia bukan manusia maupun hantu, dan kamu enggan membunuhnya. Jadi aku akan melakukannya untukmu.
Yelang memandang Meteor Supreme, mengulurkan cakar naganya, dan meraih kepalanya dengan ganas. Cakar naga itu mendekati inti domain. Jika itu melangkah lebih jauh, inti domain yang sudah dikorosi oleh penyakit Gu akan hancur berkeping-keping. Tidak mau. Yelang, hentikan. Berhenti. Meteor Supreme berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya ke arah Yelang mencoba menghentikannya. Itu adalah satu-satunya putri. Dia adalah putri yang paling dia cintai. Bahkan jika dia disiksa oleh penyakit Gu, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Tetapi jika inti dari ranah hukum dihancurkan, bahkan jika dia adalah makhluk tertinggi, akan sulit baginya untuk menghidupkan kembali putri kesayangannya. Dia berharap bisa menggiling Yelang menjadi debu. Namun, Yelang kebetulan berada di sana memegang gulungan besi horoskop. Untaian sutra itu membatasi tindakan semua makhluk tertinggi. Tidak hanya Meteor Supreme tetapi bahkan konservatif Supreme hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan saat Yelang perlahan menusukkan cakar naganya ke kepala Dewa Laut Bintang. Tidak mau. Berhenti. Meteor tertinggi merap, dan jalan tertinggi berguncang. Yelang memegang kepala Dewa Laut Bintang di satu cakar, berbalik, menatap meteor tertinggi dengan mata naga emasnya. Dan berkata dengan senyum pahit, aku harus mengatakan kamu bukan orang yang baik, tapi kamu adalah ayah yang baik. Kemarahanmu yang tulus sebenarnya sedikit menyentuhku. Bagaimana dengan ini, karena kamu adalah yang tertinggi, aku tidak akan memaksamu. Minta maaf saja padaku dan bersumpahlah di sungai takdir bahwa kau tidak akan pernah mempersulitku lagi. Maka aku bisa mempertimbangkan untuk Meteor Supreme tidak mengatakan apa-apa, dan Supreme Road berubah menjadi merah tua. Persis seperti keadaan pikirannya. Seluruh jalan agung diselimuti kabut merah tua. Seolah-olah hendak berubah menjadi jalan iblis. Meteor. Jangan membuat kesalahan itu. Ada seorang radikal agung yang suaranya seperti guntur yang meledak di dekat telinga Meteor Agung. Secara paksa menyeretnya kembali dari perubahan halus. Kamu punya niat jahat. Kamu ingin membuatku kerasukan setan. Meteor Supreme terkejut tanpa bisa dijelaskan. Baru saja dia membiarkan kebencian menutupi pandangannya. Hampir jatuh ke jalan setan. Kalau begitu, kaum konservatif akan dapat membunuhnya dengan justifikasi. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk tidak mati, saat dia dirasuki iblis, dia pasti tidak akan memiliki rasionalitas untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia hampir jatuh ke dalam jebakan Yelang. Yelang, aku bersumpah demi sungai takdir yang panjang bahwa aku tidak akan pernah mempersulitmu mulai sekarang. Jika kamu melanggar sumpah, jalanmu menuju supremasi akan runtuh. Meteor tertinggi berada dalam kegelapan, menggerakkan sungai takdir yang panjang dan membuat sumpah. Jangan meremehkannya. Dia sudah dipromosikan menjadi yang tertinggi dan melampaui sungai takdir yang panjang. Tetapi pada tingkat dan statusnya, jika dia melanggar sumpahnya, itu akan memengaruhi aturan alam semesta. Benar-benar mungkin untuk menyebabkan jalan tertinggi runtuh. Dia tulus dan memutuskan untuk melepaskan. Demi putriku tercinta, aku memilih untuk melepaskan kebencian ini. Dendam masa lalu dan amarah atas pembunuhan Cangkong tidak pantas disebutkan di depan putri kesayangannya. Karena kamu bersumpah demi sungai takdir, aku tidak akan memaksamu. Yelang menggelengkan kepalanya. Seperti orang baik, dia melepaskan kepala Dewa Laut Bintang. Saat Meteor Supreme merasa lega, Yelang memberinya petunjuk dengan matanya. Lin Youchu di bawah sekali lagi menstimulasi penyakit beracun di tubuh Dewa Laut Bintang. Penyakit beracun yang sangat mengerikan itu mulai menyebar seperti wabah di seluruh anggota badan dan tulangnya. Satu-satunya putri dari makhluk tertinggi di tingkat Dewa Domain. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ia mulai berubah menjadi monster tumor yang jelek. Lebih dari sekadar jelek. Lebih penting lagi, racun itu tidak hanya mencemarkan nama baik Dewa Alam Laut Bintang, tetapi juga menyiksanya tanpa henti. Ayah, tolong bunuh aku. Bunuh aku. Putriku tidak ingin disiksa seperti ini lagi. Suara Dewa Laut Bintang menjadi serak seperti tenggorokan rusak yang mengeluarkan udara. Bibirnya secara bertahap tertutup oleh penyakit dan tidak bisa lagi dilihat. Hanya ada ratapan tak berujung seperti suara iblis yang memenuhi telingaku. Itu membuat saraf orang berdenyut dan terasa sedikit geli. Sialan. Apa yang sedang kalian perdebatkan? Yelang yang baru saja pergi berbalik dan menyapu dengan ekor naganya. Bang! Tubuh tidak manusiawi Dewa Laut Bintang hancur oleh ekor naga. Bahkan inti dari domain sihir hancur dalam sekejap. Dewa Laut Bintang sudah mati. Meninggal di depan Meteor Supreme. Terlebih lagi setelah Meteor Supreme menyalakan harapan, Yelang menghancurkan harapan ini lagi. Ini adalah keputusasaan yang tak berujung. Starcy. Death. Meteor Supreme menatap Yelang dengan tatapan kosong. Tanpa sedikit pun kebencian seolah-olah otaknya kosong. Aku tidak ingin melakukan itu tapi kau melihatnya. Putrimu yang terus berteriak, aku sudah siap untuk pergi tetapi dia memaksaku untuk membunuhnya. Yelang merentangkan tangannya, dan di depan Meteor Supreme dengan ekspresi polos di wajahnya, dia berkata dengan percaya diri, sebagai Supreme. Anda seharusnya bisa memahami perasaan saya. Meskipun aku membunuh putrimu, sumpah yang kau buat untuk menyegel takdir dunia tidak mungkin salah. Kamu tidak boleh menggunakan masalah ini untuk menjadi musuhku lagi di masa depan. Suara hangat Yelang, seperti pisau tumpul, terus menggores hati Meteor Supreme, dan setelahnya. Dia menaburkan garam kasar ke atas. Hal yang paling penting adalah Yelang membunuh Dewa Domain Lautan Bintang dan mendapatkan inti dari domainnya yang hancur total. Namun ia masih menyimpan beberapa aura asli dari Dewa Lautan Bintang.
Gumpalan-gumpalan kecilnya masih tertinggal, selain itu, ada angin aneh yang bertiup ke arah Meteor Supreme. Selama Meteor Supreme masih bernapas, dia bisa mencium aroma putrinya tercinta. Mengenang kembali adegan-adegan hangat di masa lalu. Sudah selesai. Yelan hanya menonton dari pinggir lapangan. Melihat adegan ini, aku tahu dengan jelas. Kebencian yang Yelang ceritakan sebelumnya akhirnya tercapai. Meteor Supreme akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kemudian dia jatuh ke dalam perangkap yang telah dipasang Yelang sejak lama. Selama lebih dari sebulan, Istana Kekaisaran telah tenang. Ini bukan perdamaian, hanya ketenangan sebelum badai. Yelan bergumam dalam hatinya, Yelang. Ternyata dia hanya bermain dengan ombak besar. Bab 1745 Pertempuran Agung 2 dalam 1. Yelang Yu pantas mati. Mata dari Meteor Supreme bergetar dan Supreme Lord berdengung. Matanya merah dan dia membunuh orang. Menyaksikan putri kesayangannya dibunuh tepat di depan matanya. Kebencian semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh orang normal. Terlebih lagi dia adalah yang maha kuasa. Makhluk tertinggi tidak bisa dihina. Dan harus dibayar dengan nyawa seseorang. Liu Xing, jangan membuat kesalahan. Kamu sudah membuat sumpah sungai takdir, kamu sama sekali tidak boleh saat ini menjadi musuh Yelang. Dia sengaja memaksamu untuk menjadi iblis. Bersama dengan Yelan. Seorang pemimpin tertinggi yang radikal mencoba membujuknya, melihat ambisi jahat Yelang. Demikian pula, ada beberapa makhluk tertinggi yang memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Jika anak ini tidak mati, kaum radikal akan berada dalam masalah besar. Masalahnya adalah Yelan memiliki gulungan besi manusia surgawi di sini, jadi bahkan jika kita ingin membunuhnya dengan paksa, kita tidak berdaya. Gulungan besi surga mengandung kehendak surga dan tidak boleh dilanggar. Yelan sudah mengeluarkan dekrit suci yang tidak mengizinkannya untuk memamerkan kekuatannya. Tidak mungkin untuk membunuh Yelang di sini lagi. TSK, ada apa? Apakah Anda tidak senang membantu putri Anda menghilangkan rasa sakitnya? Yelang mendekati Pop Supreme dan berteriak, jika Anda tidak setuju, maka lawan saya. Anda bisa mencoba membalas dendam atas putri Anda. Tentu saja aku tidak bisa melawanmu di tingkat tertinggi dengan hidupku, tetapi jika kamu dilarang bertarung dengan hukum tertinggi di depan gulungan besi manusia surgawi, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan untuk bersaing. Yelang mencibir, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Seolah-olah dia tidak menganggap serius yang tertinggi yang tidak dapat menggunakan hukum tertinggi. Mendengar ini Meteor Supreme berkata dengan marah, dengan gulungan besi manusia surgawi di sini bahkan jika itu adalah hukum tertinggi yang tak tergoyahkan. Apa yang bisa dilakukannya? Kau membunuh putriku dan menghina fraksiku. Itu hanya bisa dibasuh dengan darah. Gulungan besi manusia surgawi ada di atas. Iliu Singem bersedia bersumpah demi hukum tertinggi bahwa saya tidak akan pernah menggunakan hukum tertinggi dalam pertempuran yang menentukan ini. Jika saya melanggar, kehendak manusia surgawi akan menghapus saya seketika. Meteor Supreme sangat ingin mendapatkan jawaban afirmatif dari Yelang. Kehendak surga ada di sini jika Yelang menyetujui tantangan tersebut. Bahkan jika dia menghancurkan Yelang menjadi abu di depan Yelan. Kehendak surga tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggu duel ini. Mungkin di mata orang lain, Yelang yang cukup kuat untuk mengalahkan Dewa Alam Tiga Lotus tidak tergapai. Namun di mata yang maha kuasa, Dewa Alam Tiga Lotus itu seperti semut. Itu bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Jika Yang Maha Esa ingin membunuh Dewa Alam Tiga Lotus, ada ribuan cara baginya untuk melakukannya. Jika Anda ingin menekan Yelang, mengapa Anda perlu menggunakan hukum tertinggi? Tidak peduli seberapa banyak Yelang menerobos, dia tetaplah seorang pelaku kejahatan yang mengerikan. Juga tidak mungkin membahayakan nyawa Yang Maha Kuasa. Tidak menggunakan hukum tertinggi bukan berarti jalan tertinggi tidak ada. Jalan menuju tertinggi tidak akan runtuh, dan yang tertinggi akan abadi dan tidak bisa dihancurkan. Yelan tampak serius dan dengan gugup mengingatkan Yelang, ingatlah untuk tidak ceroboh. Kemampuan yang tertinggi jauh melampaui imajinasi Anda dan saya. Meteor Supreme adalah pemimpin di antara para radikal dan kekuatannya tak terbayangkan. Bahkan tanpa menggunakan hukum tertinggi, itu sudah cukup untuk menghapus Dewa Domain teratas dalam 3 gerakan. Kekuatanmu belum cukup kuat untuk mencapai level ini. Jangan sombong. Yelan sedang bermain kerja sama untuk menghentikan Yelang berkelahi dengan yang tertinggi radikal. Namun, Yelang yang sudah bersemangat tinggi menutup telinga padanya dan berkata dengan ekspresi main-main di wajahnya, jika kamu tidak menggunakan teknik tertinggi, Supreme biasa tidak lebih dari lawan yang kalah di mataku. Aku tidak terlalu terkejut mengalahkan Meteor Supreme. Ya, kalian dihitung sebagai satu. Kalian saja makhluk-makhluk.